gitu. Kita mau bahas hari ini tentang bahasa kasihnya anak. Tapi Miss Helen mau ada sedikit informasi mengenai kalau tadi ngelihat cuplikannya Starland. Nah, buat mami-mami yang lagi nyari sekolah nih atau enggak nanti buat tahun ajaran baru, boleh nih langsung aja chat ke nomor WhatsApp-nya Starland atau enggak DM di Instagram untuk dapetin promo diskon 50% enrollment. Gitu. Jadi nanti langsung yang masih penasaran kayak gimana sih programnya, langsung aja chat. Nanti kita bakal jelasin via WhatsApp. Nah, selanjutnya ini hari ini kita mau ada acara Starland Charity Auction. Jadi nanti buat mami-mami beres acara webinar ini jangan dulu pergi nih, karena kita bakal ada acara lelang gitu, tapi buat dananya buat kita sumbangin ke anak-anak tunadaksa yang nggak punya kaki gitu. Jadi kita mau kasih satu kaki buat anak tersebut dan itu dananya dari hasil penjualan auction hari ini kita mau sumbangin ke Visi Mahakarya gitu. Jadi buat mami-mami yang mau dapetin produk-produk anak-anak yang masih lucu-lucu, yang masih bagus, bisa langsung join aja. Nah, ini rundown kita hari ini. Jadi kita bakal ada sesi Q&A nanti bersama Miss Ika, dan nanti akan ada acara di akhirnya ada acara auction charity-nya Starland gitu. Kali ini kita mau bahas tentang kekuatan cinta orang tua bagi anak dalam 5 macam bahasa kasih. Nah, kalau kemarin dapat pesan via WhatsApp-nya Starland itu pasti 5 macam itu apa aja ya? Nah, kali ini kita mau bahas itu dan ternyata dengan mengenali bahasa kasihnya si kecil, diri sendiri dan pasangan kita itu bisa membuat untuk kita bisa saling memahami, saling peka gitu dan bisa membuat hubungan lebih harmonis dan dapat berkomunikasi menjadi lebih efektif. Tapi untuk lebih jelasnya nanti kita bakal ngobrol-ngobrol sama Miss Maria Francisca atau yang kita suka panggil Miss Ika. Hai Miss Ika. Halo. Hai Miss Helen, selamat siang. Halo, selamat siang. Wow, boleh disapa-sapa dulu Miss yang udah datang di hari ini siapa aja Oke, banyak ya. selamat siang nih Mami, Papi yang sudah gabung di siang hari ini, juga Miss yang ada di sini. Selamat siang semuanya. Oke, nah boleh di-rename ya Mam ya, nama terus juga domisilinya dari mana. Kan kemarin kita sempat ada program ajak satu temen ya. Nah, pada datang Ya, nggak nih temennya nih? oh. Nanti yang belum datang coba langsung di chat Mam. Langsung kasih Diajak lagi ya. linknya untuk langsung join sekarang gitu. Jadi Iya, biar gak terlambat. Miss, betul. kita mau bahas tentang si 5 bahasa kasih ini ya, Miss ya. Iya, Gitu. Oke deh, kalau kayak gitu Miss Helen langsung serahin sama Miss Ika aja. Buat mami-mami yang punya pertanyaan yang berhubungan dengan bahasa kasih, bisa langsung chat aja untuk nanti kita bakal bahas 15 menit sebelum setelah Miss Ika beres menjelaskan gitu. Oke, silakan Miss oke. Ika. Makasih Miss Helen. Oke, nah karena sekarang tadi seperti opening yang udah Miss Helen ceritain ya, sekarang kita lagi bulan Februari nih, lagi bahas tentang Valentine. Jadi Starland pun hari ini kita ambil tema untuk kita bisa belajar bersama itu tentang bahasa kasih. Nah, judulnya itu adalah kekuatan cinta orang tua bagi anaknya dalam 5 bahasa kasih. Ya, saya percaya nih semua orang tua di sini pasti mencintai anak-anaknya dengan luar biasa, ya. Begitu pula saya juga yakin di luar sana kebanyakan orang tua itu memang mencintai anak-anaknya. Nah, yang menjadi pertanyaannya kadang-kadang apakah anak-anaknya itu merasa dicintai sama orang tuanya, ya? Karena banyak juga di luar sana anak-anak juga yang seringkali mengeluhkan bahwa dia nggak ngerasain orang tuanya cinta sama dia gitu. Nah, untuk itu hari ini kita mau sama-sama belajar. Kita pengen tahu nih, kita bisa mengasihi itu dengan cara apa aja gitu ya. Kalau biasa ada cerita ada puisi nih tentang kata-kata cinta gitu ya, apakah hanya dengan kata-kata atau ada dengan yang lainnya supaya ketika kita mencintai anak kita, dia pun bisa menyadarinya dan bisa mengasihi kita kembali gitu ya. Nah,
Dimulai dari pertanyaan ini. Nah, mungkin beberapa di antara kita menyadari nggak sih gitu kalau orang tua kita gitu ya, atau orang tua di zaman baby boomers misalnya gitu ya, lebih sulit mengungkapkan rasa sayang sama anaknya gitu. Ya, kenapa ya kok bisa gitu ya? Sebenarnya itu karena bukan karena orang tuanya nggak sayang, saya yakin semua orang tuh juga pasti sayang. Cuman yang tadi itu gitu, apakah nyampe nggak tuh rasa sayangnya ke anak-anak mereka sebagai rasa sayang yang mereka butuhkan, gitu ya. Nah, kalau kita ngelihat kenapa sih orang tua zaman dulu tuh lebih sulit mengungkapkan rasa sayang, butuh momen-momen lah gitu ya untuk mengungkapkan rasa sayang. Jadi kayak kalau ulang tahun baru bilang I love you. Kalau hari Valentine baru ngomong I love you. Atau anak juga ke orang tua bisa begitu. Kalau lagi hari ibu, baru texting maminya, "I love you, Mom," gitu ya. Tapi kenapa kok nggak bisa, daily ya gitu, bilang I love you atau menunjukkan cinta tuh nggak jadi daily life dari, kita ya gitu, orang Asia gitu kebanyakan. Karena memang benar sih budaya Asia itu memang berbeda sih dengan budaya barat ya. Kalau, Asia itu dia tuh lebih, dia tuh ada yang namanya itu aware of distance gitu ya. Jadi memang ada jarak antara orang tua dengan anak yang menyebabkan derajat orang tua tuh memang lebih tinggi dibandingin anak sehingga banyak kata-kata yang mungkin disaring gitu kayak saya merasa bahwa perlu perlu momen khusus gitu nggak bisa dikatakan sering-sering takutnya nanti anaknya jadi ngerasa dimanja gitu ya jadi lebih nonverbal gitu mencintai iya pasti tapi mungkin lebih jarang untuk diungkapkan ya makanya salah satu juga karakteristik negara Asia itu adalah dia tuh negara high contact ya. Jadi high contact itu jadi mereka tuh komunikasinya itu lebih nggak to the point. Jadi mau menyampaikan cinta tuh nggak bisa langsung gitu ya. Karena mereka juga banyak mendem. Nah ini nggak bisa disalahin karena memang budaya yang sudah terlanjur turun ke kita gitu ya. Tapi saya percaya Bapak Ibu yang hadir di sini eh, punya sesuatu yang berbeda nih, makanya pengen belajar gimana sih cara mengasihi anak saya gitu ya, makanya ikutan belajar hari ini. Dan saya yakin hari ini juga kita bisa bawa pulang sesuatu ya. Nah, sebenarnya perlu nggak sih Miss kalau cinta itu ditunjukkan ya? Nah, sebenarnya secara penelitian gitu ya, seorang anak yang cup of love-nya itu penuh, itu punya tingkat kesuksesan yang lebih tinggi ya. Bukan hanya perkembangan emosinya yang sudah terdevelop dengan baik, tapi dia juga kalau dilihat dari sisi akademis itu lebih berpotensi. Nah, selain itu dia juga bisa membuat keputusan-keputusan positif yang nantinya diperlukan dalam hidupnya dia. Nah, dia juga bisa punya resilience, ketahanan, karena dia tahu gitu dia dicintai. Jadi dia nggak mudah tergoyahkan atau diruntuhkan oleh keadaan atau lingkungan sekitar karena dia tahu dia punya orang yang mencintai dia dan menerima dia gitu. Nah, nanti udah gedenya lagi itu juga berkaitan dengan keputusan yang akan dibuat. Mereka jadi lebih wise ya, apalagi keputusan-keputusan yang berkaitan dengan hal-hal yang penuh resiko gitu ya, misalnya kayak drugs, seks kayak gitu. Nah, kekuatan cinta dari orang tua itu mampu membentuk perlindungan untuk anak-anaknya. Nah, makanya penting banget menunjukkan cinta kepada anak supaya cup of love anak itu penuh, ya. Nah, bagaimana kalau sebaliknya, kalau kosong cup of love-nya? Nah, kalau sampai kosong, kemungkinan besar secara emosional tuh dia lebih nggak sestabil yang tadi penuh gitu ya. Dia bisa jadi pemurung, lebih pemarah, terus mendem gitu ya, nggak bisa ngungkapin. Dia pun sama, ke orang pun nggak bisa ngungkapin cinta dengan semudah itu gitu, karena buat dia nggak tahu contohnya, dia nggak ngerasa digituin, jadi nggak tahu caranya gimana. Ya, nah bisa jadi orang yang nggak terlalu fleksibel juga. Jadi penting banget untuk anak-anak merasakan cinta. Nah, tapi mungkin ada timbul pertanyaan, Nis, kalau nanti kita terlalu mencintai anak kita, nunjukin cinta kita sama anak kita, nanti anak kita ngelunjak nggak? Ya, karena budaya Asia tadi kan, yang soal power distance itu. Nah, terus anak kita nanti jadi manja nggak ya? Gitu ya. Nah,
ada hal yang perlu kita ketahui. Nah, di dalam pola asuh kan kita udah sering dengar ya tentang 4 macam pola asuh gitu. Nah, kita lihat nih dari satu-satu, dari yang paling kanan bawah. Itu orang tua lepas. Nah, orang tua lepas itu yang caranya tuh dia tuh disiplinnya itu rendah sekali, kasihnya juga rendah. Ya, jadi di dalam pola asuhnya dia tidak menerapkan disiplin, tapi tidak menunjukkan kasih juga. Jadi secara emosional juga nggak terhubung, gitu ya. Jadi lebih masing-masing gitu. Orang tua sendiri, anak sendiri. Kurang interaksi juga. Nah, saya yakin di tempat ini nggak ada nih yang pakai pola asuh ini ya. Karena saya yakin semuanya di sini pembelajar orang tuanya, makanya nggak mungkin nih jadi orang tua yang seperti ini. Nah, yang kedua tuh tipenya ada orang tua permisif. Kalau orang tua permisif itu dia kasihnya tinggi, ya dia sayang anaknya. Nah tapi si disiplinnya itu rendah. Nah di sini yang tadi kalau kasih salah dikasih juga ya, jadi kebanyakan kasih tapi tanpa disiplin yang ada, ya anaknya jadi yang tadi bisa jadi pribadi yang lebih manja gitu ya. Terus anak-anak yang ya memang dia senang sayang sama orang tuanya seperti teman, tapi dia bisa kelewat batas gitu. Di sini yang pola asuh permisif. Nah, ada juga orang tua yang otoriter. Orang tua yang otoriter itu disiplin sekali. Ekspektasinya sangat tinggi untuk anak-anaknya. Nah, tapi dia tidak menunjukkan kasih. Ya. Jadi kesannya kaku, keras gitu ya. Jadi anak-anak tuh jadi kayak nggak bisa lihat bahwa mami papinya tuh ngertiin dia gitu karena terus aja dituntut. Nah, ini mungkin yang sering kali kita alami di zaman orang tua kita dulu, ya, atau mungkin orang tua kita punya orang tua lagi gitu ya. Bener-bener otoriternya tuh kerasa banget gitu ya. Bagaimana mereka susah banget untuk nunjukin rasa cinta sama anak-anaknya gitu, kagok gitu ya, nunjukin rasa kasih sayangnya. Nah ini di sini yang otoriter. Nah yang kita inginkan, idealnya kita dan kita pengen belajar ke situ adalah orang tua yang tegas, di mana kasih dan disiplin itu harus balance, ya. Kita bisa mengasihi, menyayangi, mengayomi, tapi tetap harus ada batasan yang namanya boundaries atau rules-nya. Supaya apa? Supaya dia juga tahu, oke, ada disiplin, ada peraturan, ada konsekuensi. Ya, jadi nggak blor-bloran dikasih-kasih doang, tapi nggak dikasih tuntutan apa-apa. Harus ada supaya hidupnya juga dia tahu jelas, udah gedenya dia tahu, oh saya tuh harus begini untuk mendapatkan sesuatu. Jadi nggak dengan mudah saja, ya. Nah sekarang gimana sih namanya balance in love and discipline? Nah nunjukinnya gimana? Nah yang pertama kita harus ngasih lihat ke anak betapa kita mengasihi dia dan betapa kita peduli sama dia. Nah, caranya nanti dengan 5 bahasa kasih ini. Karena tiap orang bisa beda-beda rasa dicintainya. Kita pun orang tua juga punya, ya. Dengan pasangan juga sama. Nah, tapi harus ditunjukkan. Jangan dirahasiain, jangan diem-diem aja. Sayang tapi nggak ditunjukkan, ya. Nah, selain itu juga kayak gini ya, kalau orang tua zaman dulu mungkin saya pernah gitu ya dapat cerita dari teman-teman atau gimana yang suka curhat. Nah, dia tuh ngerasa nggak pernah membanggakan orang tuanya. Nah, tapi sebenarnya apakah benar dia nggak pernah membanggakan orang tuanya ya? Atau jangan-jangan nggak pernah dikasih tahu sama orang tuanya kalau dia itu sudah membanggakan orang tuanya? Ya, untuk kita coba kalau saya aja ya, saya punya anak nih. Ketika anak saya belajar berjalan dan dia bisa berjalan, itu aja udah kebanggaan buat saya gitu ya. Bahwa iya kamu tuh udah bisa jalan sekarang, itu saya udah bangga. Tapi kalau sayanya diem, saya nggak ngomong, anak juga nggak tahu kan kalau saya udah bangga sama dia. Nah, atau misalnya ketika anak sudah mulai lebih bisa melakukan yang lain, udah bisa nyanyi, atau udah bisa di sekolahnya juga berprestasi. Kalau kita nggak pernah katakan, kita nggak pernah kasih tahu kebanggaan kita terhadap dia, ya anak-anak juga nggak pernah tahu kalau selama hidupnya dia membanggakan orang tua. Ya, jadi itu harus ditunjukkan. Ya, kasih tahu mereka dengan kata-kata, dengan apresiasi kita, gitu ya, itu harus diomongin. Nah, lalu yang kedua tuh kita bisa menentukan ekspektasi yang tinggi untuk anak-anak kita, tapi kita harus ada juga ketika mereka gagal di situ.
ketika mereka mengalami kekecewaan, kita harus benar-benar tetap mendampingi mereka. Kadang-kadang kita secara nggak sadar ya saya juga nggak pernah kok ninggalin anak saya gitu ya, tapi kemarahan kita, bahasa tubuh kita gitu ya, kadang-kadang itu membuat anak merasa ditinggalkan gitu. Anak tuh kayak ngerasa, aduh mami kayaknya kecewa banget nih sama aku gitu ya. Nah, karena aku nggak bisa mencapai targetnya mami. Nah itu jangan sampai terjadi. Lebih baik dikomunikasikan dengan baik. Tapi kasih tahu bahwa kita pun ada untuk dukung dia. Apa yang bisa kita lakukan untuk membuat dia lebih baik. Selalu ada di situ. Ya. Nah, terus kita juga harus set clear limits. Jadi rules itu mesti ada. Batasan itu mesti ada. Supaya orang tuh lebih ngerasa enak itu kalau dia tahu tempatnya. Oh, saya tuh tempatnya di sini. Dia bakal merasa nyaman. Dia tahu konsekuensi saya kalau keluar dari sini apa. Nah, begitu pula anak harus jelas konsekuensinya, ya. Nah, kemudian kita juga harus fleksibel melihat kebutuhan anak. Jangan kayak misalnya gini, kita punya anak yang masih kecil misalnya ya. Nah, kebetulan dia habis minum susu nih sebelum makan siang. Nah, tapi karena kita mau disiplin, makan siang harus habis padahal baru minum susu nih misalnya ya. Nggak baru beberapa jam, setengah jam yang lalu minum susu. Nah, kita mesti lihat-lihat juga, kita mesti fleksibel. Apakah saya memang harus disiplin sekarang atau saya masih bisa fleksibel ya untuk hal-hal tertentu yang jangan juga merusak rasa kasih saya sama dia gitu ya. Nah, karena yang tadi kita pernah bahas dulu ya tentang di meja makan itu bisa jadi satu kerusuhan ya ketika ibu yang memaksa anaknya makan gitu ya dengan luar biasa dan anaknya nangis-nangis gitu ya. Jangan sampai mami nggak sayang aku karena mami paksa aku. Nah, itu juga kita mesti tahu gitu. Kalau memang pengen makannya pintar gitu ya, berarti jangan makan dulu apa-apa gitu. Biarin lapar dulu ya. Nah, oke, balik lagi nih. Yang kedua, yang terakhir itu kalau untuk balance and discipline itu harus ada komunikasi dua arah ya. Jadi kita juga harus mau mendengarkan. Nah, ini kuncinya dulu gimana kita menerapkan love and discipline secara balance. Oke. Kemudian, nah sekarang kita mau tahu nih, nunjukin kasihnya bisa dengan cara apa saja. Nah, ada 5 cara yang bisa kita tunjukkan dan orang juga punya preferensi dari kelima ini. Bisa yang salah satunya atau dia bisa lebih dari satu ya. Kebanyakan memang mereka suka beberapa tapi ada yang paling ya. Nah, di sini kita mau lihat dari ciri-cirinya. Oke. Jadi yang pertama itu ada touch atau sentuhan fisik, kemudian ada words, kata-kata, ada quality time, ada gift atau hadiah, ada juga act of service atau pelayanan. Yuk kita buka ya satu-satu ya. Nah, yang pertama itu sentuhan. Nah, Bapak Ibu ada penelitian ya pada bayi yang ketika baru lahir itu mendapat sentuhan. Ya, sentuhan langsung lah ya dari dokter atau dari ibunya juga gitu ya, yang memang dari ibunya sih yang paling terasa gitu ya, disentuh sama ibunya, dipeluk gitu ya, dengan anak yang begitu lahir ditaruh di dalam satu tempat dan dibiarkan selama 1 jam baru disentuh. Nah, ada perbedaan itu anak-anak setelah diteliti dia tumbuh besar, anak yang langsung disentuh itu dia punya perkembangan emosi yang lebih baik daripada yang dibiarkan dulu. Ya. Jadi ini artinya memang sentuhan itu adalah sesuatu yang sangat powerful ya. Kalau kita tahu juga ada namanya gendongan yang kangguru disebutnya ya. Itu sebuah gendongan yang dimana anak dengan ibu itu harus skin to skin. Nah, gendongan kangguru ini dinyatakan mampu membuat anak-anak yang lahir prematur itu bisa tumbuh dengan lebih cepat. Ya, dalam artian berat badannya bisa bertambah, kondisinya bisa lebih stabil ya. Kemudian dia juga bisa suhu tubuhnya juga lebih baik. Nah, bahkan juga ada anak-anak yang demam itu kalau skin to skin sama ibunya itu bisa turun demamnya. Dan ini saya pernah coba waktu anak saya bayi ya, waktu itu dia demam tinggi karena diare, saya coba skin to skin sama dia dan benar ternyata bisa turun itu panasnya. Ya, jadi pentingnya sentuhan bagi bayi karena mereka tuh belum mengerti kata-kata. Yang mereka bisa rasakan itu adalah sentuhan. Ketika disentuh, dia ngerasa dijaga, dia ngerasa disayang. Ya. Nah, ini penting banget.
Nah, kita bisa apa? Bisa memberikan pelukan, ciuman gitu ya, dengan menunjukkan rasa sayang kita tuh dengan cara yaitu menggandeng tangan dia gitu ya, atau ketika nanti dia besar, kita juga bisa memberikan dukungan sama dia dengan cara kasih group hug sama dia dari semua family. Nah, jadi bentuk-bentuk dukungan atau bentuk-bentuk cinta yang diberikan dalam sentuhan ini akan sangat bermanfaat buat orang-orang yang memang bahasa kasihnya sentuhan. Nah, kalau misalnya mereka dihadapkan pada situasi yang ditolak secara sentuhan, itu akan membuat mereka lebih terluka. Ya, jadi contohnya nih, misalnya mereka mau peluk kita, terus sama kita didorong, atau misalnya kita menghindar gitu. Nah, itu tuh akan bikin mereka sedih dan mereka merasa nggak disayangin gitu. Nah, selain itu juga ya hukuman-hukuman dalam bentuk fisik, ini sangat mempengaruhi nih. Kalau orang yang bahasa kasihnya sentuhan, terus dia dihukum secara fisik, itu akan lebih melukai dia sebenarnya. Ya, karena dia ngerasa benar-benar jadi kayak sebuah hukuman gitu, dari misalnya dipukul atau dicubit gitu ya. Nah, itu akan buat dia berbekas banget gitu ya. Nah, ini yang sentuhan. Kita lihat anak kita gini apa enggak. Kalau anak saya yang pertama tuh jadi dia waktu pas bayi ya, dia enggak waktu tidur tuh nggak ngalamin masalah kayak oke kebangun-bangun gitu ya. Nah, kalau anak saya yang kedua beda, dia tuh harus digendong terus waktu tidur. Jadi malam-malam tuh sering kebangun, tapi kalau digendong dia tenang tidurnya, bisa ngerasa lebih nyaman. Nah, sampai sekarang, jadi kalau saya misalnya pulang ya, waktu saya pulang terus anak-anak nyambut, kalau anak saya yang kedua itu dia pasti langsung ngelendot ke saya minta dielus-elus ya. Tapi kalau anak saya yang pertama, "Mami main yuk," gitu. Beda kelihatan. Jadi meskipun mereka masih kecil, yang sentuhan juga kelihatan ya, lebih pengen dipeluk, lebih pengen digendong. Nah, itu biasanya kelihatan dari masih kecil juga. Nah, yang kedua itu adalah kata-kata. Nah, saya ada sebuah video betapa kata-kata itu powerful banget ya. Nah, saya mau minta tolong untuk bagian multimedia untuk memutarkan videonya sebentar. Jadi sebenarnya dari sebuah iklan ya, ini sebuah riset eksperimen yang dilakukan di sebuah sekolahan ya, yang pengen menunjukkan kepada anak-anak itu di sekolahan itu bahwa kata-kata negatif itu atau bully secara verbal itu berdampak besar. Jadi kita mau lihat nanti percobaannya seperti apa. Nobody likes you. No one notices when you're in the room. You're a mistake. You're useless. You're not even green. You look rotten. Are you really even alive? I like you the way you are. Seeing you blossom makes me happy. You're making a difference in the world. You are beautiful. I brought them here to see the plant. I was like, a plant is getting bullied. Like, it's not normal. I think it's an excellent project. To have something tangible that they can actually physically be a part of is, I think, going to be very powerful. As the weeks passed, I started noticing that the one that was being bullied started kind of to droop. While the plant that was being complimented, it was flourishing and beautiful. It's raised the profile massively of different forms of bullying and the effects that bullying can have on people. If it affects a plant, it can definitely affect other people. Oke, ya kita udah lihat banget ya tadi contohnya ya betapa kata-kata itu powerful banget gitu ya. Kalau itu aja berlaku untuk makhluk hidup yang namanya tanaman gitu ya, apalagi sama
seorang manusia, apalagi dengan seorang anak kecil, ya. Nah, ada satu quotes yang berkata bahwa kita bisa membunuh anak-anak dengan kata-kata atau justru kita bisa menghidupkan anak-anak dengan kata-kata, ya. Jadi kenapa kata-kata itu benar-benar powerful banget gitu ya? Karena ya anak-anak yang belum mengerti gitu ya dunia ini secara luas dan dia harus tahu dari orang tuanya ya apa yang dikatakan orang tua itu yang dia percaya gitu. Oke, saya balik lagi ke PPT-nya ya misalnya. Nah, nah untuk bayi ya, kalau bayi kan belum mengerti kata-kata gitu ya. Nah, intonasi itu penting. Cara ngomong itu juga penting. Jadi kenapa kalau kita punya bayi, kita pengen selalu kelihatan ceria di depan anak kita itu ya, di depan bayi kita atau balita kita. Karena mereka juga senang gitu. Kalau misalnya ngelihat ekspresi wajah kita sambil ngomong itu yang membawakan kegembiraan. Ya, jadi ketika kita mengungkapkan cinta, kita mesti tulus gitu ya, mengungkapkan cintanya dengan meskipun dengan kata-kata, tapi dengan ekspresi, dengan tonasi juga yang menunjukkan bahwa kita tulus melakukan itu. Nah, contohnya apa nih kalau kata-kata cinta? Sering mengatakan I love you gitu ya. Boleh dikatakan setiap hari, dijadikan kebiasaan misalnya sebelum tidur ya. Berbalasan misalnya I love you mami, kita bisa sebutkan juga I love you ke anak kita gitu ya, jadikan sebuah kebiasaan sehingga anak-anak juga nggak merasa kagok ya kalau mau bilang I love you itu, nggak butuh momen lah gitu ya. Nah kemudian apa juga yang disukai oleh orang yang bahasa kasihnya kata-kata. Nah memberikan pujian di depan orang lain ya, puji dia dengan kemampuan dia gitu ya, dengan apa yang dia bisa. Misalnya nih kayak aduh mami bahagia banget nih, mami senang banget, kamu hebat, sekarang kamu udah bisa naik sepeda misalnya gitu ya, atau sekarang kamu ini ya udah pinter nyanyi ya sekarang gitu. Nah di situ dia akan ngerasa diapresiasi, dia akan ngerasa apa yang dia lakukan dikerjakan itu disukai oleh kita ya. Nah kita juga bisa memberikan kata-kata motivasi gitu buat anak-anak ya. Kalau misalnya anak-anak misalnya nggak bisa melakukan sesuatu, yang kita perlu katakan itu adalah bagaimana supaya dia mau mencobanya lagi, gitu ya. Jadi hargailah setiap proses, bukan hasil, ya seperti itu. Hasil itu memang sangat perlu gitu ya pada akhirnya, tapi pada saat anak-anak masih belajar, apalagi anak masih usia balita, itu proses juga penting, ya. Nah, kemudian ketika kita menunjukkan I love you, nah jangan kita I love you kalau dia pas nurut aja sama kita gitu. Nah, kita juga sesekali mengatakan I love you itu memang tanpa perlu ada alasan ya. Jadi kita pengen yakinkan dia, kita pengen bilang sama dia bahwa mami tuh sayang kamu apa adanya. Nggak perlu buat apapun, mami tetap sayang sama kamu. Itu juga dia mesti tahu ya, dari sebuah kata-kata, tapi itu akan membuat dia sebuah keyakinan buat diri dia atau sebuah konfirmasi bahwa iya benar mami itu sayang sama aku ya. Nah untuk kata-kata sendiri yang punya bahasa kasih kata-kata, apa sih gitu yang membuat dia merasa nggak dicintai itu kalau kita kasih dia kata-kata negatif atau kita membentak dia di hadapan orang lain. Nah atau kita mengabaikan ucapan terima kasihnya dia gitu setelah dia menunjukkannya kepada kita. Jadi pokoknya yang berhubungan dengan kata-kata yang bisa misalnya kata-kata negatif atau sesuatu yang sentakan gitu ya, itu bisa melukai dia banget. Nah, itu yang kata-kata. Nah, selanjutnya bahasa kasih yang ketiga adalah Nah, hadiah ya. Nah, hadiah ini adalah bahasa kasih yang paling universal ya sebetulnya yang bisa kita tunjukkan kepada orang yang kita kasihi ya. Nah, hadiah itu membuat orang berpikir bahwa oh dia care ya sama aku, dia memperhatikan aku ya gitu ya. Nah itu dari hadiah. Nah Miss, kalau nanti saya sering-sering kasih hadiah sama anak, nanti anaknya jadi ini nggak ya gitu ya, jadi
jadi kepengen terus gitu ya. Nah, kita bijaksanalah sebagai orang tua gitu ya. Nggak semua yang mereka mau juga perlu kita kasih. Kita bisa kasih ke mereka apa yang mereka butuhkan. Kita sebagai orang tua yang paling tahu gitu ya. Nah, mempersiapkan hadiah tuh untuk merayakan misalnya momen-momen spesial ya. Kayak mereka mau menghadapi misalnya mau ulang tahun atau acara-acara khusus. Nah, kita bisa siapin hadiah itu. Nah, kemudian kita juga mengingat gitu ya, hadiah atau barang apa yang disukai sama anak kita. Jadi kita ketika kita tahu bahwa oh ini sukanya warna biru gitu ya, dan ketika dia dikasih warna biru dia lihat oh iya mami inget ya apa yang aku sukain gitu ya. Atau kita pas bepergian kita juga beliin sesuatu buat dia, itu membuat dia merasa iya mami selalu ingat aku ya, meskipun ada jauh sama aku tapi dia selalu bawa sesuatu buat aku dan ingat. Nah, biasanya begitu. Anak-anak yang dengan bahasa kasihnya hadiah lebih suka seperti itu. Nah, apa yang membuat dia bisa merasa sedih atau merasa nggak dicintai, itu kalau kita melupakan hadiah saat momen pentingnya dia, ya, atau menunjukkan sikap yang kurang menghargai pada hadiah yang mereka siapkan. Nah, jadi respon kita, misalnya dia nyiapin hadiah buat kita gitu, tapi kitanya cuek aja gitu ya, nggak ngerespon hadiahnya dengan beda gitu. Nah, itu juga bisa membuat dia merasa nggak disayangin, ya. Nah, kalau hadiah itu harus bisa dibedain dengan reward ya. Jadi kalau kita kadang-kadang orang tua gitu tuh, kalau mau ngasih sesuatu tuh harus ada alasannya biasanya gitu ya. Kalau misalnya udah beres, misalnya ngerjain PR, baru dikasih hadiah. Atau kalau misalnya kamu udah bisa A, itu baru dikasih hadiah. Nah itu harus dibedain antara gift dan reward ya. Reward system itu boleh, apalagi digunakan misalnya untuk memotivasi anak. Ya, nah tapi kalau hadiah yang bahasa kasih yang dimaksud di dalam momen spesial itu jangan yang pakai syarat. Memang kita memang udah prepare, memang kita udah siapin untuk dia spesial gitu ya. Nah, kemudian bahasa kasih selanjutnya itu adalah service, oke, atau pelayanan. Nah, sebetulnya dari lahir anak-anak itu sudah mendapatkan service dari kita ya, karena dari bayi aja ya, bayangkan kalau seorang bayi nggak di service sama kita ya, gimana dia bisa makan, gimana ganti popok gitu ya. Nah jadi dari kecil ini secara alami itu memang sudah kita lakukan sama mereka ya. Nah tapi sejauh mana sih sebenarnya kita harus melakukan ini gitu ya, apalagi yang bahasa kasihnya service. Apakah Miss nanti dilayanin terus jadi dia manja gitu ya. Nah sebetulnya kita mesti tahu juga bagaimana kita mengajarkan mereka untuk melakukan sesuatu untuk dirinya sendiri. Jadi meskipun kita tahu bahasa kasih anak kita adalah pelayanan, misalnya nih contohnya, oh dia tuh seneng banget kalau dibantuin bikin PR, ditemenin bikin PR, ya. Nah tapi kan bukan berarti kita selalu gitu ya, tiap kali dia nggak bisa, kita langsung turun tangan, mami yang bantu kerjain gitu ya, enggak. Tapi kita juga mau supaya dia belajar gitu ya, belajar supaya apa yang dia harus bisa, nanti dia juga bisa lakukan sendiri. Atau makan gitu ya, makan apa mesti disuapin terus, kalau anaknya masih umur 1 atau 2 tahun ya nggak apa-apa gitu. Tapi kalau misalnya anaknya udah umur 5 tahun, 6 tahun, mereka harus bisa sendiri. Kita harus ajarin mereka. Itu bentuk kasih sayang kita juga ke mereka. Nah, tapi yang tadi kita bisa menunjukkan dengan apa? Kita bisa melakukan itu bersama-sama. Kayak contohnya kita mau ngajarin mereka untuk makan. Kita lakukannya makannya bersama. Kita bisa bantu ambilin makanannya, ambilin sayurnya. Kita kasih lihat yang dia suka apa, kita bikinin. Nah, tapi pada saat makannya kita ajar mereka untuk yuk makannya sendiri ya, mami di sini udah nemenin bareng-bareng, tapi anakku makannya sendiri, gitu ya. Nah, dengan mengingat juga itu membuat orang-orang yang bahasa kasihnya service itu juga seneng mengingat detailnya, ya. Yang tadi misalnya mami bikinin aku makanan kesukaan, nah itu juga salah satu yang membuat dia rasa dikasihi, ya. Nah, kapan orang yang bahasa kasihnya pelayanan itu merasa tidak dikasih itu kalau kita cuek gitu ya. Kita cuek, dia mau nanya sesuatu,
aduh nanti dulu gitu. Nah, kalau seperti itu dia bisa ngerasanya, oh kayaknya mami nggak mau bantu aku ngadepin kesulitan ini nih gitu, nggak bisa tolongin aku. Nah, kita bisa hindari itu, ya. Atau kalau memang kita nggak bisa, kita bisa jelasin. Ada waktunya nanti kita bisa bantu, ya. Atau melupakan apa yang disukain sama anak. Nah, itu juga bisa membuat mereka yang bahasa kasihnya pelayanan merasa nggak dikasihi, gitu ya. Nah, ini tadi saya ada yang kelewat satu misalnya, kecepatan mencetnya. Quality time. Ya. Kalau tadi kan udah ya, tadi ada yang pertama itu ada sentuhan, kemudian ada kata-kata, tadi hadiah, kemudian pelayanan. Nah, kalau ini sentuhan. Nah, quality time, ya, quality time. Nah, quality time itu seperti apa sih? Quality time itu sebenarnya undivided attention. Jadi bagaimana memang kita itu tidak terbagi, tidak terpecah perhatian kita. Jadi kita memang benar-benar be present gitu. Ya. Nah, quality time itu banyak yang bisa kita lakukan di dalam quality time gitu ya. Contohnya kayak kita memang membuat momen spesial. Di dalam keseharian gitu ya, kita punya satu momen spesial misalnya tea time gitu ya, atau waktu tertentu sama anak yang bisa kita cuma berdua sama dia. Kita di situ bisa ngobrol ya, bisa nanya kesehariannya dia gimana, atau bisa bercerita, karena lewat bercerita itu kita sebenarnya lagi benar-benar ngabisin waktu bersama gitu. Ceritanya apa aja, bisa cerita yang kita karang sendiri, atau kita cerita dari buku ya, atau cerita pengalaman kita waktu kita kecil. Nah, tapi yang penting tuh ada connection di dalam quality time. Karena percuma aja kita sediain banyak waktu, tapi kalau kitanya juga nggak be present, nggak ada di situ, nggak fokus sama anak gitu. Anak pun akan ngerasa gitu ya, bareng terus sama mama di rumah, tapi kayak sendiri-sendiri gitu. Nah, beda kalau misalnya benar-benar si waktu itu dimanfaatkan untuk ngobrol ya, ada eye contact gitu ya. Ketika ngobrol itu kita berikan eye contact yang bisa memberikan rasa hangat gitu ya, berikan juga perhatian penuh waktu kita ngobrol, waktu dia nanya apa kita jawab, waktu dia kasih komentar juga kita tanggapi gitu ya. Nah, yang pasti memberikan waktu untuk dihabiskan bersama-sama. Nah, apa yang membuat dia tidak merasa dikasihi? Kalau misalnya kita lagi ada waktu bersama nih, tapi kita teralihkan oleh sesuatu gitu ya. Misalnya kita udah punya janji untuk momen spesial misalnya gitu ya, tapi di saat itu kita sambil ya misalnya sambil chatting gitu ya, atau sambil ngelakuin yang lain. Nah, itu anak-anak tuh bisa ngerasa nggak dikasihi di sini karena quality time-nya dia tuh kan terganggu dengan kita. Atau kita lupa sama janji kita gitu ya, sesuatu yang sudah direncanakan dengan spesial, anak juga mungkin udah ngebayangin, aduh asik banget nanti mau naik sepeda bareng mami gitu ya, udah kebayang-bayang, tapi tahu-tahu kita bilang, aduh lupa gitu ya. Nah, itu juga bisa bikin mereka sedih. Oke. Nah, dari beberapa ini nanti kita bisa lihat ya, kira-kira anak saya tuh yang mana ya gitu ya. Nah, cara kita tahu juga penting kita untuk gali gitu ya. Kita pun harus tahu kita tuh bahasa kasihnya apa ya. Nah, karena biasanya kita tuh menunjukkan rasa kasih sayang ke orang lain dengan salah satu cara ini, itu tuh sebenarnya bahasa kasih kita gitu. Tapi kalau nanti mau dites, saya ada pertanyaan-pertanyaannya yang bisa lebih lebih sharp ya. Jadi nanti saya akan bagikan nih di grup Paradise misalnya. Jadi untuk mami-mami yang belum gabung ke grup ya, nanti boleh gabung ke grup dan mami-mami boleh dapetin tesnya di situ tuh. Ya. Nanti cobain. Jadi kita bisa tahu bahasa kasih kita apa. Kita bisa cerita ke pasangan kita, atau bahkan kita bisa cerita ke anak-anak kita juga, supaya anak-anak juga jadi tahu gitu. Mami tuh merasa dikasihi itu kalau tuh peluk loh. Ketika kita lagi berdua, terus kamu datang, terus kiss mami, itu mami tuh rasanya disayangin banget gitu. Nah, itu juga harus kita utarakan kepada anak-anak maupun kepada pasangan. Ya, jadi nanti boleh ya hasil tesnya ya. Kalau mau dicoba nanti di grup. Nah, terus bagaimana cara mengetahui bahasa kasih anak? Nah, ada beberapa cara yang bisa kita pakai ya.
Nah, yang pertama ini yang tadi, seperti contoh yang tadi saya berikan, lihat bagaimana cara anak mengekspresikan cinta kepada kita. Ya, kalau anak tadi saya yang pertama kan dia pengennya elus-elus, dia suka sayang-sayang saya. Nah, itu bisa jadi dia juga memang senang digituin, makanya dia melakukan itu sama kita. Ya, atau lihat juga bagaimana mereka mengekspresikan cinta kepada orang lain. Jadi, bagaimana dia menunjukkan rasa sayang kepada saudaranya atau kepada temannya. Kita juga bisa observasi, kita lihat, oh dia kalau dedenya ulang tahun tuh dipilihin hadiahnya udah jauh-jauh hari ya sebelumnya, udah gitu selalu deh pikirin apa ya, mikirinnya lama gitu, nanya-nanya dulu. Nah, bisa jadi dia tuh memang ekspresi bahasa kasihnya tuh lewat hadiah. Ya. Nah, terus bisa juga kita memperhatikan keluhan mereka. Apa saja yang sering dikeluhkan. Kalau misalnya anak saya, kalau misalnya saya lagi sibuk gitu ya, dia suka ngomongin, mama kerja terus, katanya gitu ya. Nah, karena dia pengen ditemenin main gitu ya. Nah, itu juga bisa jadi kode-kode gitu ya. Kode-kode kalau anak tuh, senangnya waktu gitu ya, senangnya pengen bareng-bareng beraktivitas sama mereka. Nah, atau bisa juga kita berikan pilihan. Jadi kita bisa nanya sama anak, ya, mau dikasih hadiah, misalnya gitu ya, atau mau mami bikinin makanan kesukaan kamu, misalnya gitu. Kita bisa tanya itu. Kalau anaknya udah gede, lebih gampang ya dia bisa ngomong gitu ya. Nah, tapi kalau anaknya masih kecil, kita juga bisa coba, kita bisa lihat ya dengan cara eksperimen. Nah, kita bisa nih seminggu ini kita hujani dia dengan bahasa kasih kata-kata, ya. Kita lihat dia seperti apa. Nah, nanti minggu depannya kita kasih dia sentuhan gitu ya. Nah, nanti dari observasi itu kita bisa tahu kira-kira anak saya yang mana ya supaya lebih tepat. Nah, bisa juga ditanyain gitu waktu pas kita kasih hadiah, seneng nggak dikasih hadiah sama mami gitu ya. Nanti kita eksperimen itu bisa menunjukkan bahwa yang mana yang membuat dia lebih senang ya. Nah, ini Gary Chapman ini adalah penulis buku Five Love Language for Children ya. Nah, dia bilang gini, love doesn't erase the past, but it makes the future different. Jadi ketika kita bisa menyampaikan cinta dengan benar ya, pasti ada perubahan, ada perbedaan. Ya, baik itu dari hubungan ya. Tadi bagaimana kita bisa lebih dekat dengan anak. Nah, ini juga bisa terjadi. Oke. Nah, sudah Miss Helen. Itu aja hari ini. Thank you Miss Ika. Tadi sebenarnya waktu Miss Ika itu ada beberapa pertanyaan sih yang mau disampaikan, tapi sebelumnya misalnya ada mau salah satu informasi lagi sebelum kita masuk ke tanya jawab. Nah, Miss Helen mau ada share sesuatu. Nah, minggu depan, bentar. Oke, minggu depan kita bakal ada webinar bersama Pak Jarod mengenal karakter anak lebih dalam dengan menggunakan teknologi psikobiometrik sidik jari. Nah, ini penting banget nih buat mami-mami yang sekarang pengen tahu, aduh anak saya tuh kecerdasannya apa aja ya, terus karakter dan motivasinya tuh sebenarnya apa. Nah, ini bakal bersama Pak Tunggul. Pak Tunggul ini bakal bahas ini seputaran dengan fingerprint atau enggak sidik jari. Jadi buat mami-mami yang pengen mengenal karakter anak lebih dalam dengan sidik jari ini, mami bisa ikutan webinar hari Kamis depan jam 1 sampai setengah 3 ini bakal panjang banget karena nanti pembahasannya lumayan banyak dan bakal banyak yang nanya juga. Jadi ini buat mami-mami bisa langsung daftar aja atau enggak chat aja untuk kita dapetin link untuk webinar Kamis depan. Karena limited, jadi buru-buruan daftar untuk dapat link Zoom buat webinar bersama Pak Tunggul ya. Nah, selanjutnya Miss Helen berarti mau lanjut beberapa pertanyaan. Ini pertanyaan aku dulu apa pertanyaan dari mami-mami ya? Nah, dari aku dulu deh gitu. Miss pengen tahu dong, tadi kan ngomongin 5 bahasa kasih ini ya. Nah, kalau buat beberapa orang yang untuk bahasa kasih anaknya adalah sentuhan ya,
boleh nggak sih kalau papi-papi tuh melakukan sentuhan fisik sama anak perempuannya terlalu berlebihan tuh boleh, maksudnya ada sesuatu apa gimana gitu, Miss? Itu oke apa enggak? Boleh atau enggak? Sama satu lagi nih, kalau anaknya ternyata yang tadi bahasa kasihnya tuh dengan kata-kata gitu, yang seneng dipuji gitu kan. Caranya kan dengan dipuji. Nah, kalau misalnya dipuji terus tuh akan menimbulkan tinggi hati nggak sih nanti anaknya gitu. Itu aja sih 2 pertanyaan dari Miss Helen. Oke, misalnya kalau yang tadi yang pertama yang bahasa kasih sentuhan ya anaknya, maksudnya anaknya perempuan terus papinya kagok gitu ya. Nah sebetulnya tetap mesti ada sentuhan itu, tapi kan sewajarnya ya, ada sentuhan yang sewajarnya. Jangan juga anak yang memang karena cuman papinya merasa kagok gitu ya, terus jadi nggak mau digandeng gitu ya, malu ngegandeng anak perempuannya gitu ya. Nah itu jadi kayak menghalangi anaknya mendapatkan rasa kasih yang dia butuhkan. Jadi sebenarnya nggak apa-apa gitu ya. Asal benar-benar kan nggak apa-apa sampai dia besar juga nggak apa-apa. Saya sering lihat kok gitu ya. Ada papi-papi yang begitu hangat yang bisa peluk anaknya jalan. Saya pun sampai kepengen gitu karena saya kan bahasa kasihnya sentuhan gitu ya. Jadi ketika saya ngelihat oh nih sama papinya masih bisa gitu deket ya, masih bisa pegangan tangan. Rasanya tuh kayak aduh enak banget lihatnya gitu ya, kayak nyaman gitu ya. Jadi nggak apa-apa. Jadi untuk papi-papi juga ya yang misalnya punya anak perempuan nggak apa-apa, tunjukkan aja gitu ya. Yang tadi tapi memang sewajarnya kan kita juga tahu gitu ya. Tapi memang perlu ditunjukkan tetap. Nah, yang soal pujian tadi kembali gitu bahwa pujian itu diberikan itu pada tempatnya ya. Jadi prosesnya yang dipuji gitu ya. Mami lihat kamu sekarang rajin banget deh bikin PR-nya gitu ya. Jadi ketika kita lihat apa yang dia lakukan lebih dari biasanya itu kita boleh puji gitu ya. Tapi kalau misalnya gitu ya dia pengen dipuji untuk sesuatu yang maksudnya yang sangat-sangat sederhana misalnya kayak gini pengen dipuji, kayak gini pengen dipuji. Nah, kita bisa juga kasih tahu dia bahwa wow, sekarang ya kamu udah bisa misalnya nih ada progres gitu, kita lihat nih dari loncat gitu ya, loncatnya pendek, wah udah lebih tinggi lagi ya sekarang gitu, sekarang kakinya udah lebih kuat ya gitu ya. Nah jadi prosesnya yang dipuji, proses dia melakukannya. Mami lihat kamu udah lebih semangat ya gitu, jadi itu yang di pointingnya, pujiannya ya. Jadi supaya dia makin termotivasi dari pujian kita. Gitu Miss Helen. Oke, thank you. Jadi boleh-boleh aja ya, Miss ya melakukan. Iya, karena bahasa kasihnya itu gitu. Jadi tetap harus dikasih kalau udah tahu bahasa kasih anaknya itu tetap dikasih gitu, jangan Iya. dibatasin. Iya Oke, betul. selanjutnya misalnya mau bacain beberapa pertanyaan yang udah masuk karena waktunya juga sudah mepet. Jadi misalnya cepet, Miss Ika nanti bisa jawabnya singkat, padat, jelas aja ya, Miss ya. Nah, Miss ini dari Mami Jessica di Bandung. Anak-anak bisa punya berapa bahasa kasih, Miss? Bisakah lebih dari 2 bahasa kasih yang dominan atau gimana tuh? Bisa. Jadi nanti kalau Mami ikutan tes itu ya, ada persentasenya. Jadi pasti kita juga 5-5-nya ada lah ya, nggak ada yang 0 banget gitu. Tapi ada persentase yang mana yang paling. Bahkan sebenarnya gini, kalau kita telusuri ya, bisa jadi pola asuh kita tuh membentuk bahasa kasihnya dia gitu. Tapi yang dilakukan oleh orang tuanya, jadi oleh orang-orang terdekatnya. Karena misalnya biasa sama papi maminya disentuh, disayangin, dipeluk gitu, itu bisa jadi bahasa kasihnya dia. Nah, tapi belum tentu bahasa kasih itu tuh berlaku juga buat orang lain gitu. Maksudnya ketika dia punya teman, belum tentu dia butuh bahasa kasihnya tuh sentuhan. Bisa jadi dia punya 2. Oh, kalau sama orang-orang yang maksudnya bukan keluarga, dia cukup dikasih hadiah misalnya gitu. Dia merasa dikasihi. Jadi bisa beda. Oh, oke, jadi paham. Jadi satu lagi bisa jatuhnya buat orang lain ya? Iya, betul. Jadi kan ada lingkungan keluarga, kalau pola asuh kan dia udah lakukan dari kecil gitu kan, udah terbiasa dengan itu. Ada juga yang dari luar. Oke, selanjutnya dari Mami Widya. Bagaimana kita tahu bahasa kasih anak kita cenderungnya kemana, Miss? Yang tadi Iya, mungkin. dengan yang tadi. Oke, kita lanjut lagi dari Mami Max. Kalau untuk sistem reward, Miss, seberapa yang dianggap berlebihan? Kalau misalnya tadi bahasa kasihnya gift atau hadiah, untuk sistem reward, seberapa yang dianggap berlebihan? Ini ngerti nggak, Miss? Kalau untuk sistem reward, seberapa yang dianggap berlebihan?
mungkin batasan gitu ya, batasan dalam memberikan reward-nya gitu ya. Mungkin Nah, ya. pokoknya hadiah itu kalau misalnya reward ya, ini bicara reward dan gift kan beda ya. Kalau bahasa kasih gift tadi yang bisa kita kasih di momen-momen spesial atau kalau kita pergi kita inget dia gitu ya. Nah, tapi kalau misalnya reward kan ada pencapaiannya dulu nih, keberhasilannya apa dulu, baru dia dapat reward gitu ya. Nah, jadi sebenarnya reward-nya sendiri harus kita sesuaikan gitu ya. Jadi hadiahnya juga misalnya kita kalau saya dulu gini contohnya, misalnya saya lagi ngelatih toilet training gitu ya. Nah, saya pakai reward system untuk toilet training anak saya waktu anak saya umur 2 tahun. Jadi saya pakai dia stiker setiap kali dia mau ke toilet, bilang mau pipis, saya kasih dia stiker 1 gitu ya. Nah, hadiahnya seperti apa? Bukan saya membelikan dia sesuatu reward yang berlebihan, yang mahal gitu ya, karena itu kan ke toilet gitu ya, dan ke toilet tuh durasinya kan sehari aja bisa 5 kali gitu ya. Kali saya langsung kasih hadiah yang mahal gitu, enggak. Jadi saya bikinin aja reward kecil, jadi contohnya stiker, tapi sama saya dibungkus pakai kertas kado. Atau misalnya Inako jelly 1 biji, saya bungkus pakai kertas kado, nanti dia boleh ambil reward-nya gitu. Nah itu kan jadi sesuatu yang enggak terlalu berlebihan juga gitu, sesuai. Tapi beda kalau misalnya kan di sekolah kita ada kayak namanya motivational board gitu ya. Nah itu lumayan tuh, lumayan berat gitu, ada life skill-nya, ada dia harus daily rutinnya gitu ya, harus ingat apa segala macam. Nah reward-nya juga itu per 2 minggu. Kalau misalnya bintangnya mencapai angka 30, nanti apa yang dia pengen, contohnya gini, saya memberikan 2 pilihan misalnya ya. Oh mau pergi jalan-jalan ke sini misalnya gitu, atau mau mami beliin boneka baru. Nah itu jadi sebuah reward yang bisa ditukerin. Tapi kan sepadan gitu, 2 minggu penantian. Bukan yang sehari 5 dapat hadiah gampangan. Gitu Miss Helen. Mesti bisa Wow. ngukurnya di situ. Oke, thank you Miss. Nah, ini dari Mami Novi di Bandung. Miss, anak saya tuh baru usianya 3 tahun, terus dedenya juga masih bayi. Aku urus sendirian, nggak ada siapa-siapa kalau siang, terus kalau lagi ngurus dedenya, misalnya lagi nyusuin atau tidurin, cicinya jadi ngelakuin hal-halnya sendiri. Kayak ke WC, makan, biasanya kan selalu sama mami. Bagaimana biar cicinya yang ngerasa kalau maminya tuh supaya cicinya nggak ngerasa kalau maminya nggak sayang sama dia karena maminya ngurusin dedenya. Nah sebenarnya ini hebat banget loh anak yang besarnya. Iya, anak yang besarnya tuh kalau maminya lagi sibuk sama dede, dia bisa ngertiin banget, ini hebat banget mam, luar biasa nih, bagus gitu ya. Nah tapi gimana supaya dia nggak ngerasa lama-kelamaan ya, kalau sekarang mungkin dia belum gitu, nah cuman lama-kelamaan jadi supaya nggak ngerasa nggak disayang, nah itu harus ada special time ya. Memang waktu khusus yang mami pakai sama dia hanya mami dan dia gitu. Jadi dalam 1 hari itu mami ambillah special time buat anak ya. Kalau di filial play itu Miss, saya kan coach untuk filial play ya. Jadi memang ada 15 menit 1 hari itu kita khusus untuk melakukan filial play sama anak gitu. Jadi anak tuh nggak ngerasa nggak dispesialin. Justru itu dia ngerasa sangat spesial di waktu itu gitu. Jadi nggak dilupain lah gitu ya. Nah tapi kalau misalnya mau coba, boleh bikin waktu berdua di rumah mah hanya kayak oke kita tea time misalnya gitu ya sama anak setiap jam 3 gitu. Nah dedenya sama yang lain dulu. Nah mami bisa tetap sama cici dulu gitu. Jadi tetap harus ada waktu berdua. Nah tapi durasinya berapa lama, itu durasinya boleh kurang lebih mah 15 menit dulu aja setiap hari. Tapi rutin, lalu ada setiap hari. Oke, thank you Miss. Nah, selanjutnya buat Mami Lydia di Jakarta. Miss, setiap tingkatan umur anak, apakah bisa diulang tesnya atau hasil tes bahasa kasihnya bakal berubah-berubah sesuai kategori anak nggak? Bahasa kasih? Kalau yang benar-benar bisa dilihat dan bisa dijawab itu sebenarnya setelah anak usia 8 tahun yang udah dikonfirmasi lebih nggak berubah-berubah gitu. Tapi by the time gitu ya, kita juga orang dewasa kadang-kadang kayak kepribadiannya karakter bisa berubah karena lingkungan ya. Jadi emang harus terus diuji aja gitu, bisa dilihat lagi. Selanjutnya dari Mami Alvita di Bandung. Miss, anak saya usianya 3 tahun, tipenya dominan, lebih ego di antara teman-temannya. Bagaimana kita bisa mengajarkan bahasa kasih kepada temannya? Bagaimana cara kita mengajarkan anak bahasa kasih kepada temannya? Tunjukkan contoh-contohnya gitu ya. Jadi kita bisa ajarkan anak tuh melalui contoh-contohnya nih. Kayak
bagaimana sih supaya temen tuh misalnya sayang sama kamu gitu ya, kamu bisa care sama temen dengan cara apa? Oh, bawain sesuatu deh buat temen ketika lagi main gitu ya. Oh, kamu bisa bawain candy atau bukan candy lah ya, mungkin jelly gitu ya, jelly buat temen-temen gitu, bagi-bagi makanan gitu. Atau bisa juga puji temen gitu, ketika ngelihat temen kamu hebat, kamu harus akui kehebatan itu gitu. Kamu puji, oh kamu hebat ya bisa nendang bola sampai masuk gol gitu. Itu harus dikatakan. Jadi dikasih contoh supaya anaknya bisa praktekin ke temennya gitu. Karena anak tuh belum punya ide itu di kepalanya. Kita aja kan mungkin baru ngerti, oh ya, ya bisa kayak gini ya caranya. Nah, anak-anak kita kasih contoh supaya bisa dilakukan ke temennya. Oke, misalnya tutup ya buat pertanyaannya nih, misalnya sisanya berarti. Tadi dari maminya Max, "Makasih Miss, idenya lucu banget," katanya. Buat Mami Sama-sama. Merlina Berlian, gimana kalau bahasa kasih anaknya adalah quality time, tapi kondisi kita saat di rumah mungkin lagi pas capek banget gitu, lagi pengen istirahat, gimana caranya untuk tetap membuat dia merasa tetap dikasihi? Oke. Nah, jadi memang, kayak contohnya special time juga bisa dilakukan sama anak-anak tuh ketika orang tuanya siap, ya. Jadi orang tua juga saya ngerti pasti banyak urusan gitu yang bikin kita juga terkuras ya, energi kita gitu. Jadi pakailah waktu untuk istirahat dulu gitu. Jadi kalau misalnya orang tua habis kerja, istirahat dulu gitu. Jangan kita juga mengabaikan itu gitu ya. Karena di saat kita secara, fisik atau emosi kitanya juga lagi high time gitu ya, itu juga nggak akan jadi quality time. Istirahat dulu, nanti bisa jadi nanti malam-malam 15 menit sebelum tidur kita lakukan obrolan-obrolan atau sampai kitanya juga bersantai di tempat tidur gitu. Itu bisa dilakukan. Oke, thank you Miss, sudah habis pertanyaan, tapi ada satu lagi. Kalau misalnya bahasa kasihnya berbeda nih mama sama anak. Mamahnya physical touch, bahkan hampir tes skornya tuh 10 gitu. Oke. Nah si kecilnya nggak begitu suka sama pelukan, sama cium gitu. Gimana ya supaya bahasa Iya. kasih orang tua dan anak bisa sinkron dan terpenuhi needs-nya walaupun bahasa kasihnya berbeda? Nah ini mesti dikomunikasiin ya. Ini suka sering terjadi nih sama pasangan juga nih ya. Yang satu pasangannya senang disentuh, yang satu enggak gerah gitu disentuh gitu ya. Nah kalau itu gimana dong Miss? Kita mesti ngomong gitu kan ya. Mesti ngomong juga sama anak kita yang tadi, "Mami tuh seneng loh kalau misalnya kamu datang terus peluk mami. Itu bikin mami merasa kamu sayang banget sama mami." Nah diomongin. Jadi orangnya tahu gitu ya. Dan sebaliknya ketika kita tahu bahasa kasihnya dia apa, kita lakukan itu ke dia gitu. Supaya ada hubungan saling. Mami mau kayak gini karena mami sayang sama kamu, kamu pun sama ke mami juga gitu. Oh, jadi As emang that harus ada simple, harus komunikasi. dikomunikasikan gitu ya. Jangan dipendem, harus dibilangin, "Saya tuh senangnya diginiin loh," gitu. Sama pasangan juga ya. Nah, ini pertanyaan terakhir sih buat Miss Ika. Miss Ika, kalau jika ada orang tua memperlakukan anaknya tidak sesuai dengan bahasa kasihnya atau enggak, ya udahlah gitu. Ini kalau mungkin anak orang-orang tua zaman dulu mah ya seadanya aja gitu ya. Tapi kalau misalnya zaman sekarang kayaknya udah pada tahu juga gitu. Banyak yang ikutan parenting, udah tahu tentang bahasa kasih. Tapi kalau misalnya ada beberapa orang tua yang malah memperlakukan anaknya tidak sesuai dengan bahasa kasih, itu dampaknya apa? Sama pesan buat mami-mami yang udah hadir hari ini, seberapa penting sih sebenarnya memperlakukan anak sesuai dengan bahasa kasihnya? Mhm. Nah, yang tadi jangan sampai pada saat anak kita nanti udah besar, dia ngomong gitu bahwa, "Aduh aku nggak ngerasa dicintain," gitu. Padahal kita udah ngelakuin segalanya buat anak, ya. Jadi jangan salah sasaran lah gitu. Kalaupun kita mau menunjukkan cinta kita, kita mesti jelas. Kita tunjukkan cinta itu, seperti memang apa yang mereka, dambakan gitu ya. Jadi kitanya mesti cari tahu gitu. Dan kenapa penting cup of love itu penuh gitu ya, karena yang tadi dari sisi emosional itu sangat bagus buat anak ya, dan yang pasti itu untuk menjaga dia sampai hari besarnya dia nanti gitu. Kita nggak mungkin bisa setiap waktu ada di samping anak kita nggak bisa melindungi dia setiap waktu, tapi kasih sayang kita, perhatian kita, penerimaan kita itu bisa membuat mereka tumbuh jadi pribadi yang luar biasa gitu ya, resilience-nya tuh bagus banget, sehingga nggak perlu ada kita pun tetap gitu dia nggak mau bikin sesuatu yang membuat kita sedih gitu. Ya, jadi ketika kita punya anak perempuan nih ya, apalagi nanti udah remaja gitu ya, ketika dia mau ngelakuin sesuatu yang salah dengan pacarnya gitu ya, dia akan lebih nginget, aduh aku nggak mau bikin mami aku sedih gitu.
karena aku tahu mami tuh sayang banget sama aku dan aku nggak mau kecewain dia. Itu udah cukup jadi sebuah pelindung buat dia gitu supaya dia tidak menentukan keputusan yang salah. Itu sih Miss, makanya kenapa kita mesti show our love dan kekuatan cinta itu luar biasa. Setuju, Miss. Jadi buat mami udah mulai nih lihat ciri-ciri anaknya bahasa kasihnya apa gitu, atau enggak kita langsung treatment mereka si 5 bahasa kasih ini dilihat cenderung ke yang mana bahasa kasihnya berarti ya. Wah, banyak berkat banget nih hari ini. Thank you Miss Ika. Nah, Mami, kita sebelum kita masuk ke sesi berikutnya kita mau foto bareng sama Miss Ika ya. Yuk, kita tampilin videonya. Yuk, boleh. Miss Nurul, kita mau foto bareng ya sebelum kita masuk ke sesi auction. Oke. Yuk, kita tampilin videonya. Kita mau foto bareng. Hai, yuk foto bareng. Miss Helen hitung ya. Sampai 3. Yuk, tampilin yuk. 1. Senyumnya ya. 2, 3. Oke, slide yang kedua. Kita hitung ya. 1. Bentar, Miss Helen. Bentar. Bentar. Bilang ya Miss ya, kalau sudah ya. Oke Miss, maaf barusan kayaknya error, diulang ya yang slide Ya, 1. oke, yang slide pertama Miss Helen hitung sampai 3. 1, 2, 3. Oke. Yang kedua, tahan lagi, kita mau masuk Ya. 1, 2, 3. Oke, nah ini kita mau masuk ke sesi auction, tapi sebelumnya misalnya mau ada satu video yang mau ditampilkan. Kenalkan, nama saya Ferdian, umur 19 tahun, asal saya dari Cisoka, Kabupaten Tangerang. Saya anak pertama dari 2 bersaudara. Ayah saya sebagai guru lepas, ibu saya jualan gorengan keliling kampung menggunakan sepeda. Kegiatan sehari-hari saya di rumah membantu ibu saya memasak gorengan sampai menyiapkan dagangannya ke sepeda. Cita-cita saya ingin menjadi pengusaha, menjadi orang sukses, membahagiakan kedua orang tua saya yang sudah mensupport saya sampai sejauh ini. Waktu kecelakaan pun waktu itu saya sama istri begitu udah dioperasi di rumah sakit itu udah diamputasi, saya udah pasrah, udah musibah gitu lah, nggak ada yang mau, juga nggak ada yang tahu. Jadi ini berjalan dengan adanya. Yang penting anak harus kasih semangat. Harapan saya untuk anak saya sih yang kedepannya bahagia buat dia, kesenangan buat dia, orang tuanya bisa mendoakan aja. Oke, jadi tadi adalah sekilas video dari Kak Febri yang kehilangan satu kakinya, dan kali ini kita mau bantu dia di acara auction kali ini. Jadi kita ada jual beberapa produk anak yang nanti masih bagus juga barang-barangnya, jadi bisa digunain juga buat mami-mami. Nah, kalau kayak gitu langsung aja Miss Helen langsung kasih MC-nya ke Miss siapa nih? Di sana ada Miss Karin dan Miss Della ya di sana ya, atau Miss Karin aja nih di sana nih. Boleh Miss, silakan. Ya halo semuanya, selamat siang mami-mami atau dedi-dedi di rumah yang lagi nonton acara ini. Di sini cuma ada Miss Karina, nggak apa-apa ya Mam ya. Kita tetap seru ya Mam, tentunya pasti udah nggak sabar dong lihat barang-barang auction. Nah Mami tadi mungkin udah dijelasin seperti video di awal bahwa acara auction ini untuk menggalakkan dana ke Yayasan Visi Mahakarya yang dimana kampanyenya kaki kunci kembali. Hayo Mam, kita bantu untuk anak-anak membutuhkan kaki. Mam, satu kaki itu sangat berharga ya Mami ya. Tentunya dengan mami-mami di rumah dengan membeli barang-barang kita di sini, hasil lelang akan membantu mereka-mereka yang membutuhkan kaki. Oke Mami, singkat saja kita mulai ya Mam ke barang pertama. Nah, di sini Miss Karin bawa buku dan gendongan bayi. Ini lucu banget Mami. Ini harganya di 70.000 aja. Start price-nya 70.000 3. Nah, ini Miss Karin mau jelasin yang soal buku dulu nih. Wow, untuk anak-anak mereka seneng banget ya Mam. Ini bukunya lucu banget dan bagusnya apa coba Mam? Ini terbuat dari kain.
Dan ini ada suara kresek-kreseknya, anak-anak kan pasti seneng ya Mam ya dengan suara-suara yang aneh, suara-suara yang lucu. Dan ini lucu banget. Ya cuman mungkin ini kurangnya dia udah agak kayak gini Mam, gambar-gambarnya mungkin agak belel, tapi ini tenang Mam. Ini masih bagus banget, masih bisa dibaca. Terus di sini ada cerminnya. Cerminnya bukan terbuat dari kaca tapi dari kertas mika, dan ini aman banget, nggak akan melukai anak-anak Mam di rumah. Cuma di sini kurangnya udah ada hitam-hitam kayak gitu dong, tapi tenang. Isinya semua masih komplit banget. Dan di buku kedua di sini ada juga Mam. Ini lucu ya, ada kancingnya. Jadi ini tuh, wow lucu banget Elmonya Mam. Di sini ada cermin juga. Dan ini juga bisa ngelatih anak-anak juga. Dan ini bahasa Inggris Mam. Ini bahasa Inggris. Tentunya anak-anak zaman sekarang kita harus melatih bahasa Inggris ya Mam ya. Mulai dari storytelling. Dan yang ketiga di barang terakhir, di sini ada gendongan anak. Wow, lucu banget Mam. Ini masih bagus banget walaupun barangnya pre-love, tapi pre-love rasa baru. Ini lucu banget Mam, ini aman banget. Wow, lucu banget Mam. Ini jadi tunggu apa lagi? 70.000 3. Boleh buat mami-mami yang mau ngebit kelipatan 10.000 di 80.000 itu boleh banget ya Mam ya. Ini lucu banget, 70.000 3 macam buat mami-mami. Silakan yang mau komen di 80.000 atau 90.000. Silakan, Mister tunggu ya Mam. Ini lucu banget Mam buat anak baby. Jadi tunggu apa lagi? 70.000 udah 3 loh Mam. Kalau di tempat lain mungkin gendongannya aja yang 70.000. Oke Mami. Boleh ya Mam, ini kualitasnya boleh lihat, ini bagus banget. Lucu banget, dan di sini ada buat kantongnya juga. Misalnya nih mami-mami habis jajan ke supermarket, ke minimarket, aduh nggak bawa dompet karena gendong babynya. Wow, kita taruh sini aja. Ini lucu banget. Ini juga aman banget. Ini ada yang buat kayak kancingnya gitu ya Mam. Tuh aman banget. Ini kuat ya Mam ya. Dan ini bisa dicuci juga, dan buat buku-bukunya juga ya Mam. Ini aman banget. Jadi kalau misalkan Mami kelepak, keinjak atau kena makanan, ini gampang banget dicuci. Jadi tenang, nggak akan robek, nggak akan rusak. Jadi aman banget. Jadi tunggu apa lagi? 70.000 udah 3 barang. Oke Mami. Mister tunggu ya. Mister hitung. 71, 72, dan yang terakhir 73. Oke, Mam. Mister ke ambil barang selanjutnya ya. Nah, di sini Mister membawa, wow, lucu banget nih, Mam. Ini mainan. Ini lucu banget. Ini bisa dilepas ya, Mam. Ini bisa dilepas. Ini lucu banget. Ini buat ngelatih anaknya juga ya Mam. Bisa juga nih belajar menghitung dari permainan ini. Ada berapa donat sih yang udah dikumpulin. Ini barangnya hanya 60.000, udah dapat 3 barang. Di sini ada barang pertama yang mainan donat ini. Barang kedua ini ada buat tempat pampers. Ganti pampers ini buat mami mungkin yang di rumah di mobil atau lagi pergi ke mall ribet nih, nggak bawa apa-apa, dipakai ini aja. Ini gampang banget Mam. Ini nggak mudah bocor, ini aman banget ya. Jadi kalau misalkan kena air atau kena apa, kalau tumpah gampang banget dibersihinnya. Ini lucu banget ya Mam, bahannya adem, nggak panas nih Mam. Lucu banget Mam. Ini lucu banget, dan ini walaupun dia lebar tapi dia bisa dilipat banget Mam. 60.000 udah 3 barang. Tunggu apa lagi Mam? Ayo Mam, buruan komen dengan kelipatan 10.000, mami sudah bisa membawa pulang 3 barang ini. Dan barang yang terakhir di sini ada buat mainan baby. Oh, lucu banget Mam. Di sini juga ada talinya Mam ya. Jadi kalau misalkan mami mau gantungin di kasurnya baby atau mau gantungin di mobil, ini bisa banget. Ini lucu banget Mam. Ini 60.000 aja udah dapat 3 barang tadi. Oh, lucu banget Mam. Silakan komen ya Mami, bagi yang butuh nih Mami, yang butuh buat baby-babynya, mereka juga pasti seneng nih Mami beliin barang-barang ini buat baby-babynya. Dan bisa ingetin lagi, dan buat penggalangan dana ini akan disumbangkan ke Yayasan Sisi Mahakarya. Saat Mami membeli barang kami, hati Mami senang, baby senang, dan uang pun membantu orang-orang yang terkasih yang membutuhkan kasih. Oke Mami, Mister hitung ya. 60.000 1. 60.000 2. Dan yang terakhir 60.000 3. Oke, ke barang selanjutnya ya, Mam. Wow, di
sini Mister membawa dua buah boneka dan satu apa ini, wow, bentuknya seperti telur ya, dalam telur. Ini lucu banget, Mam. Ini juga 60.000 tiga. Ini 60.000 tiga, lucu banget. Udah ada boneka Doraemon. Ini masih bagus banget, kualitasnya pun oke, nggak mudah robek, dan ini udah SMI. Ini bagus banget, Mam. Dan di sini ada mainan gurita-guritaan. Aduh, lucu banget ya, Mam ya. Buat pajang di mobil atau pajang di ruang tamu boleh banget. Dan di sini yang terakhir ada barang, wow, ini buat menyusun, Mam. Ini buat menyusun kerangka. Ini lucu banget sih, Mam. Ini lucu banget. Di sini juga ada bunyi-bunyinya, jadi melatih motorik anak juga ya, Mam, untuk cara menyusun. Ini lucu sekali ya, Mam. Wow, ini lucu banget, Mam. Jadi tunggu apa lagi? 60.000 udah dapet 3. Nah, Mam, contohnya seperti ini. Jadi melatih anak-anak juga kan, kalau misalkan tangan anak-anak itu untuk usia masih kecil, masih gatel-gatel ya, Mam, ya, pengen ini, pengen itu, pengen tahu itu mainan apa, ini mainan apa, boleh banget, Mam. Melalui mainan ini, anak-anak belajar cara menyusun, belajar cara bagaimana sih memainkan mainan ini. Ini lucu banget, Mam, ini bagus banget. Boleh, Mam, ya? 60.000 3 macam barang ini udah dibungkus ke tangan Mami. Oke, Mami. Tunggu apa lagi? Udah 63 nih, Mam. Boleh kalau yang mau tanya-tanya boleh langsung komen aja. Kalau yang masih bingung itu apa sih, Miss? Ini apa? Boleh juga untuk pertanyaan, tanya juga ya, Mami, di komen itu. Oke, Mami. Oh, Mam, ini untuk telurnya isinya ini, Mam, mainan anak. Mainan anak ini untuk merangkai. Ini tentu bagus banget ya, Mam, buat motorik anak, buat otak anak juga. Untuk mereka tahu, oh, cara merangkai seperti ini. Dan lucunya lagi, tempatnya tuh bentuknya telur. Jadi kan anak juga ngerasa kayak, wow, mainan apa yang bentuknya telur? Apalagi isinya lucu-lucu banget, Mam. Tunggu apa lagi? 60.000 3 loh, Mam. 60.000 3 langsung bungkus. Bonus boneka-bonekanya juga, aduh, lucu banget. Oke, Mami. Mister hitung ya. 60.000 1. 60.000 2. Dan yang terakhir 60.000 3. Oke, Mam. Barang selanjutnya ya, Mister keluarin. Wow, di sini Mister membawa 2 buah mainan. Ini lucu banget, Mam. Ini harganya, price-nya start-nya mulai dari 70.000. Wow, ini apa ya? Ini lucu banget, Mam. Ini tuh mainan kayak mobil-mobilan gitu ya, Mam. Ini lucu banget. Tinggal di on-in dan ini bisa maju. Dia bisa maju. Terus dia ada suaranya. Ada suara sirine juga. Ada lagu juga, terus dia bisa mundur. Ini tinggal di meja aja, nanti tinggal disetir-setirin. Nah, ini cara matiinnya, ini pakai baterai ya, Mam. Ini tentunya awet. Dan yang kedua, di sini ada barang. Wow, ini lucu banget, Mam. Ini bagus banget buat melatih anak-anak. Ini menyusun. Ini menyusun, Mam. Ini lucu banget. Ini menyusun. Wow, bagus banget ya, Mami ya. Ini bagus banget, Mam, buat melatih otak anak juga ya, bagaimana cara menyusun, bagaimana memainkannya. Jadi tunggu apa lagi, Mam? 70.000 udah bawa pulang loh, Mam. Wow, lucu banget nih, Mam. Ini contohnya seperti ini ya, Mam ya. Ini lucu banget, bisa dibentuk apapun. Wow, ini yang segitiga, ini kotak bisa mengajarkan kepada anak juga ya, Mam. Apa itu kotak, apa itu segitiga, dan bisa dimainin juga sama anak-anak. Aduh, lucu banget kan, Mam? Lucu banget. Oh, oke, Mami Ika menawar dengan harga 70.000. Oke, Mami, boleh untuk Mami yang lain, boleh untuk ngebid dengan kelipatan 10.000, yaitu 80.000 atau 90.000. Oke, Mami Meta dengan harga 80.000. Oke, buat Mami yang lain, ini udah pasti barangnya worth it banget. Dan ini bagus banget, Mam, barangnya. Dijamin gak nyesel dan kualitasnya pun masih oke banget ya, Mam. Ini bonus plastiknya juga. Oke, Mami Ika, 90.000. Mam, buat Mami yang penasaran, boleh banget ini langsung bungkus. Boleh ya, Mam, untuk tadi Mami Ika menawarkan dengan harga 90.000, boleh di atas Mami Ika mungkin 100.000, Mam, atau 110 dengan kelipatan 10.000. Mami bisa memenangkan ini dan bawa pulang semua ini. Ini lucu banget, Mam. Tunggu apa lagi? Dapat game ini, game setir-setiran. Dan satu lagi untuk cara belajar anak.
Oke, Mami Ropenda 100.000. Boleh Mami? Oke, Mami Angelia 110.000. Boleh Mami yang lain? Dengan duit pada 10.000 sudah membawa pulang ini 120.000. Oke, ada yang menawar lagi? Udah 2 loh, Mam. Ini lucu banget dan anak juga pasti happy banget ya, Mam. Untuk anak-anak pasti bosen ya kalau misalkan lagi pandemi gini di rumah belajar tuh bosen banget, tapi dengan mainan-mainan ini selain bermain mereka juga belajar untuk mengasah otak mereka, bagaimana menyusun apa segitiga dan kotak. Ini oke banget, Mam. Ini worth it banget. Oke, Mister mulai hitung ya. 110. Dan yang terakhir 3. Oke, selamat kepada Mami Angelia membawa pulang 2 buah mainan ini dengan harga 110.000. Oke, selanjutnya Mam barangnya. Halo Mam, di sini Mister ada mainan lagi tuh lucu banget. Di sini ada ini 60.000 tiga macam mainan. Wah, lucu banget Mam di sini. Ini apa ya? Pasti pada penasaran ya Mami ya. Ini lucu banget. Ini tuh mainan bola-bolaan, di mana mainan ini tinggal tanpa dilempar. Dengan mainan ini bola itu melempar sendiri, tapi tentunya aman Mam. Buat main bola-bolaan ini aman banget. Ini kayak terbuat dari kayak busa gitu, kayak spons ya Mam. Ini aman banget. Nah ini tuh tinggal gini ya Mam. Ini gajahnya, ini lucu banget ya Mam. Gajahnya ini masih bersih banget. Ini aman banget, ini mudah dicuci. Dan ini sponsnya juga oke banget, lucu banget. Ini tinggal gini ya Mam. Wow, bagus banget Mam. Berasa main golf nggak Mam di rumah. Ini bagus banget ya Mami-mami. Ini 60.000 aja udah dapat semua ini loh Mam. Ini barang pertama. Dan barang kedua di sini, wow, ini juga melatih banget. Ini bagus banget ya Mam. Di sini ada sebentar. Nih, oh lucu banget Mami. Ini mengajarkan kepada anak apa itu lingkaran, apa itu segitiga dan kemana nih masukinnya. Wow, lucu banget Mam. Dan ini nggak akan jatuh ya Mam. Ini aman banget, cuma aman banget. Ini bagus banget. 60.000 udah dapet ini dan mainan yang gajah juga. Dan terakhir ada celengan. Ini lucu banget Mam, bentuknya Hello Kitty. Ini lucu pisan Mam, ini lucu banget. Di sini buat anak-anak cewek, wow pasti seneng banget tuh Mam nabung. Kalau misalkan celengannya oke, pasti untuk nabung pun wow seneng banget ketemu Hello Kitty. Jadi tunggu apa lagi Mam? 60.000 udah 3 loh Mam. Mainan dapet, belajar nabung juga dapet. Ajarkan anak sejak dini Mam cara menabung. Ini oke banget Mam. 60.000 3, tunggu apa lagi Mam? Ini udah dapet ini dan celengan. Ayo Mam, 60.000 3. Boleh Mam, langsung di komen aja. Oke, dengan Mami Yuni 60.000. Boleh Mami, dengan kelimpahan 10.000. Ada Mami-Mami yang lain 70.000 yang mau menawarkan 70.000 atau 80.000. Oke, Mami Tirta 70.000. Boleh untuk Mami yang lain menawarkan lagi? Oke, Mami Tirta 70.000. Ada Mami lagi yang lain mau menawarkan 80.000 atau 90.000. Ini lucu banget sih Mam. Ini nggak akan nyesel. Ini bagus banget. Oke, buat Mami Catherine di 90.000. Oke Mami, untuk Mami-Mami yang lain ada 100.000. Dengan kalimpahan 10.000 ini worth it banget. Emang ini lucu banget, ini bagus banget. Mainan dapat, belajar dapat, celengan pun dapat. Tunggu apa lagi Mam? Yang lain 90.000 cuma dapat 1, tapi di Starlet Charity Auction dapat 3 loh Mam, langsung bungkus. Dan ingat ya Mam, dengan Mami membeli ini, Mami sudah sangat membantu untuk anak-anak yang membutuhkan kaki. Tentunya Mami senang, anak-anak pun sangat terbantu. Oke, Mami Tirta 100.000. Boleh Mami? Ada lagi yang mau tahu menawar 110.000? Oke, Mami Catherine 120.000. Ada lagi Mam yang mau menawarkan dengan harga 130? Saya mulai hitung ya Mami. 120.000 1. 120.000 2. Dan yang terakhir 120.000 3. Oke, selamat kepada Mami Catherine membungkus dengan harga 120.000. Mister ambil dulu ya Mam barang-barang selanjutnya. Wow, di sini Mister punya apa Mam? Di sini ada game penguin. Aduh lucu banget Mam game penguin ini. Ini masih lengkap banget isinya.
Dan di sini juga ada busnya, Mam. Ini lucu banget, Mam. Bagus banget. Masih bagus banget. Ini keren banget ya, Mam. Selain main game, anak-anak juga terlatih ya, Mam. Ya, dari game itu bisa melatih anak-anak untuk step by step-nya bagaimana. Ini masih lengkap banget ya, Mam. Ini masih lengkap banget dan ini aman. Ini terbuat dari plastik. Jadi nggak akan melukai tangan anak, Mam. Ini tentunya oke banget. Lucu banget. Dan harganya 60.000 aja udah dapat 2 yang tadi mainan penguin dan yang kedua di sini wow. Bagus banget ya, Mam. Mungkin di sini ada satu kurangnya, Mam ya. Satu kurangnya di sini ada coretan sedikit tapi itu tidak mengganggu cara belajar Mami kepada anak-anak Mami. Di sini lucu banget, di sini ada 0, 1, 2, 3 dan seterusnya. Ini untuk mengajarkan kepada anak cara menghitung dan mengenal angka. 60.000 aja udah bawa 2 barang ini. Tunggu apa lagi, Mam? Silahkan di komen, Mam. Ini Mam, bagus banget dan lucu banget, Mami. Kalau misalkan anak-anak kan kadang bosen ya, Mam, kalau cuma di kertas atau cuma bawa doang, nanti dengan alat peraga games. Ini sangat membantu sekali, Mam, untuk anak-anak. Jadi 60.000 udah dapat ini. Kurang apa lagi, Mam? Dan ini aman banget, Mam. Ini aman juga. Ini tumpul ya, Mam. Barangnya ini tumpul. Jadi ini aman banget. Oke, untuk game penguin ya, sebentar ini saya akan menjelaskan. Di sini ada step by step-nya, Mami ya. Jadi untuk langkah awal, di sini ada bulat-bulatannya. Di sini ada bulat-bulatannya dan ada ininya, Mam, ada kerangkanya. Jadi caranya gampang banget. Si bulatan ini tinggal dipasang aja, Mam, diginiin. Lucu banget, anak-anak pasti seneng banget ya, Mam. Mereka akan sangat belajar, Mam, cara-cara untuk bagaimana merangkai mainan. Ini lucu banget tuh, Mam. Ini lucu banget. Ini Mister contohin untuk awalnya ya, Mami ya. Dan yang kedua nanti di sini ada di sini ada. Jadi Mami ini dipasang-pasang aja. Si bulatan-bulatannya dipasang aja sampai penuh. Nah, nanti ada bulatan yang ini tinggal dipasang di tengahnya. Dan ini ada penguin-penguinnya, Mam. Ini lucu banget. Ini melatih anak juga gimana cara membereskan mainan, bagaimana cara menyusun mainan. Ini bagus banget, Mam, mainannya. Ini bagus banget, selain enjoy, anak pun terlatih ya, Mam, untuk bagaimana bertanggung jawab atas menyelesaikan mainan-mainannya. Dan ini tentunya penguin lucu banget, Mam. Nah, untuk lebih jelasnya di sini juga ada step by step-nya ya, Mami ya. Ini lucu banget. Ini bagus banget, Mam. Jadi ini bisa main juga buat berdua. Ini bisa banget. Ini masih lengkap banget ya, Mam. Buat mami-mami yang mungkin penasaran, boleh banget, Mam, untuk cobain sendiri, Mam. Kualitasnya oke banget. Pre-love, rasa barang baru. Oke, Mami. Mohon maaf, Mam. Untuk yang penguinnya tuh kurangnya cuma satu, yaitu si ketokannya itu ya, Mam. Jadi si penguin ini tuh kalau misalkan untuk step by step ada ketokannya. Jadi ketokannya ini untuk yang bulat-bulatnya tadi gunanya. Nah, itunya kurang, Mam, satu. Tapi don't worry, Mami bisa kreativitas sendiri, bisa pakai apapun. Itu jadi membuat anak semakin excited ya, Mam. Gimana sih caranya main penguin ini dengan kreativitas sendiri tanpa ada ketokannya, kan Mami bisa bikin sendiri. Itu keren banget, Mam. Jadi ada prakaryanya ya, Mam. Kreasi bareng anaknya itu enjoy banget, Mam. Quality time Mami and daughter atau boy. Mam, ini keren banget, Mam. Ayo, Mam, tunggu apa lagi? 60.000 udah bawa pulang ini sama mainan kakak-kakak. Boleh, Mami langsung di komen aja buat yang penasaran, buat yang lagi nunggu di rumah, boleh banget. Oke, Mami, Mister hitung ya. 60.001, 60.002, dan yang terakhir 60.003. Oke, Mami. Oke, Mam. Oke, Mami Yuni ya, Mami Yuni tadi menawarkan dengan harga 60.000. Oke, Mami Yuni. Saya kasih kesempatan terakhir ya, Mami, ya, untuk mami yang mau menawarkan lagi di atas 60.000, bisa hitung ya. 60.001, 60.002, dan yang terakhir di 60.003. Oke, selamat kepada Mami Yuni membawa penguin dan mainan angka ini dibungkus dengan harga 60.000. Congrats, Mama Yuni. Barang selanjutnya, sebentar ya, Mam. Jeng. Di sini misalnya membawa, wow, apa ya ini lucu banget, Mam. Ini barangnya baru ya, Mam. Ini baru.
Kelihatannya kan ini masih bersih banget. Ini lucu banget, Mam. Oh, lucu banget. Warnanya pun masih cerah. Dan di sini, Mam, ada step by step-nya. Di sini ada by step-nya. Dan ini harganya hanya 150.000 aja. Kenapa, Mam? Ini tuh apa ya, Mam? Ini lucu banget. Di sini ada buat tempat duduk, Mam. Di sini ada kerangkanya juga ya, Mam. Mami bisa melihat di sininya. Di sini ada kerangkanya dan ada 2 buah. Jeng. Nah, ini tuh kayak seperti bannya, Mam. Ini masih baru ya, kelihatannya masih disegel, masih ada plastiknya. Ini bagus banget. Nanti ini Mami buka keduanya ini, lalu ditiup seperti ban. Dan nanti tinggal dimasukin aja, Mam, ke sini. Ini 150.000, ini oke banget loh, Mam. Kalau di toko-toko bisa 2 kali lipatnya, Mam. Ini bagus banget. Ini bisa buat buat duduk. Ini bisa buat duduk. Ini bisa buat ban-banan, duduknya ala-ala ban gitu, Mam. Dan ini di sini juga ada gantungan-gantungannya. Aduh, lucu banget, Mam. Ini tuh seperti tempat duduk, Mam, tempat duduk anak. Tapi itu bisa dilipat. Ini lucu banget, ini bagus banget, Mam. Di sini juga ada kertasnya. Jadi untuk contohnya, dia bisa kayak ban gitu ya, Mam, bisa ban buat duduk anak-anak di rumah. Kalau misalkan anak-anak kan suka duduk di lantai, ini kedinginan, boleh banget duduk di sini. Ini tempat duduk, Mam. Di sini ada 2 buah ini ban, seperti ban. Bannya nanti tinggal dimasukin aja ke sini. Udah dimasukin, nanti dia bisa deh, Mam, kayak tempat duduk. Ini bagus banget, ini 150.000, Mam. Tunggu apa lagi, 150.000, ini murah banget, Mam. Dan di sini ada kade-kadenya dan mereknya. Wow, mereknya ini Mother Care, Mam. Wow, 150.000 dengan Mother Care. Tunggu apa lagi, Mam? Kalau bukan di sini. Ini barangnya masih baru. Ini masih baru banget. Ini belum dibuka. Ini bagus banget, Mam. Ini buat tempat duduk. Dan di sini ada gantungan-gantungannya, jadi bisa gantung-gantung di sini. Jadi kan anak-anak tuh bisa kayak kreasi masing-masing ya, Mam. Gantung-gantung gitu, itu lucu banget. Apalagi buat anak-anak, tadi seneng banget dong, Mam, duduk di sini. Ini lucu banget. Jadi tunggu apa lagi, Mam? Ayo, Mam, buruan. Hanya di Starline Charity ini, Mami bisa mendapatkan harga bagus dengan kualitas bagus juga. Harga pun murah banget, Mam. Tunggu apa lagi? 150.000. Boleh, Mam, langsung di komen aja. Oke, Mister hitung ya. 150.000 satu. Oke, Mami Yuni menawarkan tempat duduk 150.000, boleh? Untuk mami-mami yang lain 160.000, 170.000, boleh ya, Mam ya? Ini bagus banget, Mam. Ini wow, 150.000 untuk satu sofa, untuk satu ala-ala sofa, bagus banget, Mam. Bisa kreasi masing-masing. Oke, Mister hitung ya, Mam ya. 150.000 satu, 150.000 dua, dan yang terakhir 150.000 tiga. Oke, selamat kepada Mami Yuni membawa pulang tempat duduk jerapah ini. Lucu banget, selamat Mami Yuni. Oke, barang selanjutnya. Sebentar ya. Barang selanjutnya di sini, wow, cing jeng. Ini sekarang membawa mami-mami tentu ada yang udah tahu, Mam, ini apa? Ini buat bubble. Ini lucu banget, Mam. Jadi kalau misalkan cuacanya lagi panas kayak gini, asik banget kan, Mam, quality time bareng anaknya dengan main balon-balonan. Bubble yang dari busa ini bagus banget, Mam. Ini masih ada dusnya, ini tinggal diisi pakai air sabun aja dan udah ada balon-balonnya. Ini harganya dimulai dari 70.000 aja. Udah membawa pulang 3 macam ini. Ini SNI juga ya, Mam. Ini masih bagus banget. Ini untuk anak usia 3-8 tahun, ini bagus banget, ini udah SNI. Dan di barang kedua misalnya ada, wow, tempat potong-potongan makanan, lucu banget nih. Buat anaknya nih yang lagi usianya lagi pengen masak-masakan, anjang-anjangan, ini bagus banget nih, Mam. Ini aman banget, ini bukan pisau beneran ya, Mam. Ini pisau bohongan, ini kayu-kayuan. Oke, Mami Dwi menawarkan dengan harga 70.000. Boleh selanjutnya, Mami, untuk mami yang lain berapa itu atau 90.000, boleh ya. Langsung komen aja. Ini lucu banget ya, Mam. Ini wow, ini ada tempatnya juga. Ini tempat pisau, ini tempat tomat-tomatan. Oke, dengan Mami Max 80.000. Boleh, Mami, untuk mami yang lain menawarkan dengan harga 90.000 atau 100.000. Ini bagus banget. Ini masih oke banget. Dan di barang ketiga di sini ada wow. Ini lucu banget, Mam.
Mami bisa belajar storytelling. Nggak cuma storytelling, tapi Mami bisa pakai alat peraga. Wah, lucu banget. Dan ini tuh kayak jalan gitu, Mam. Wah, ini lucu banget dan bisa melatih otak anak juga, bisa mengasah otak anak untuk untuk jalurnya ini kemana. Ini bagus banget ya, Mami. Oke, tadi ada yang menawarkan di harga 80.000. Boleh, Mami, untuk harga 90.000 atau 100.000 dengan kelipatan 10.000. Oke, Mami Meta 100.000. Oke, boleh ya. 110 atau 120. Ayo, ini oke banget, Mam, dengan kualitas seperti ini 100.000 3. Aduh, Mam, worth it banget. Kalau tadi sini di mana lagi? Ini lucu banget, Mam. Saya aja suka. Gimana anak-anak? Oke, Mami Catherine 120.000. Boleh, Mami, ada lagi yang menawarkan, langsung komen aja ya di 130 atau 140. Oke, Miss Karin akan mulai menghitung ya, Mam. Terakhir di 120.000. Oke, Miss Karin hitung ya. 120.000 1. 120.000 2. Dan yang oke, Mami. Oke, Mami Catherine 140. Miss Karin hitung ya. 3 mainan ini. Oke, ya, selamat kepada Mami Catherine. Saya bungkus ya. Oke, apa ya? Tunggu ya. Wow, di sini Mister membawa mainan mobil-mobilan truk-trukan dan di sini ada Spider-Man-an. Wow, ini lucu banget, Mam. Dengan harga 80.000 sudah membungkus 3 mainan ini buat anak cowok. Ini lucu banget, ini keren banget. Tunggu apa lagi? Wow, ini bagus banget, Mam. Buat mami-mami yang anaknya suka Spider-Man, ini bagus banget karena Spider-Man ini bisa dipajang juga, Mam. Bisa dipajang di meja laptop, di uang saku, atau dimanapun. Wow, lucu banget. Dan ini bisa digerak-gerakin juga ya, Mam. Ini lucu banget, ini bisa digerak-gerakin. Bagus banget, Mam. 80.000 udah bawa pulang 3 ini. Tunggu apa lagi, Mam? Kalau bukan di Star City. Dan barang selanjutnya. Wow, mobilnya bagus banget. Di sini ada Batman. Bagus banget. Ada mobilnya ada berapa ya? Ada 1, 2, 3, 4, 5. Wow, lebih dari 5, Mam. Ini ada 10. Ini Mami ini lucu banget, 80.000 udah 3. Ini lucu banget dan anak-anak cowok pasti suka banget ya, Mam ya. Di sini bisa kreasi juga, misalkan mami-mami mau taruh buat jadi pajangan atau mainan atau main di lantai. Ini boleh banget, ini lucu banget. Tunggu apa lagi, nanti mainan yang ketiga ada. Wow, ada truk. Ini lucu banget, Mam. Dan di sini bagusnya apa? Coba Mam lihat, Mam. Wow, lucu banget. Ini bagus banget, Neng. Ya, oke, Mam bisa main mobil-mobilan juga, boleh coklotan di sini. Lucu banget. Ini juga, Mam. Ini bagus banget. Wow, ini masih oke banget, ya, Mam. Masih bagus banget. Jadi tunggu apa lagi, Mam? 80.000 3. Masih bisa nyala juga, Mam. Ini tinggal pakai baterai aja ya, Mam. Ini tinggal pakai baterai. Wow. Ini ada suaranya juga. Wow, bagus banget, Mam. Ini lucu banget. Ada suaranya tuh. Jadi kan anak juga nggak bosan ya, Mam. Ini lucu banget. Ini tunggu apa lagi? 80.000 3. 83, Mam. Tunggu apa lagi, Mam? Kalau bukan di Star Charity Auction. Oke, Mami. Boleh, Mami langsung komen aja buat yang mau. Oke, Mami Tiara menawar dengan harga 80.000. Boleh Mami yang lain mau menawar lagi dengan harga 90.000 atau 100.000. Ini lucu banget ya ampun, Mam. Ini bagus banget dan wow, kakinya bisa ada pegangannya, Mam. Jadi kan gak capek, Mam, tinggal bawa aja kayak gini, Mam. Ini lucu banget, anaknya pasti suka dong. Terus ini ada tempatnya juga loh, bonus tempatnya, Mam. Jadi melatih anak-anak juga beres main.
harus langsung beresin. Wah, lucu banget nih Mam, aman banget. Dan ini kan bahannya plastik. Tenang, tidak akan melukai anak-anak Mami di rumah. Tentunya malah bikin anak-anak Mami makin happy. Oke Mami, saya mulai hitung ya tadi dengan Mami Tiara di 80.000. Ada lagi Mami yang lain boleh berkesempatan tinggal komen aja. 80.001, 80.002, dan yang terakhir di 80.003. Oke, selamat kepada Mami Tiara membungkus 3 item. Dan selanjutnya kami akan keluarin barang lagi sebentar ya Mami. Wow, di sini bisa membawa celengan. Aduh, lucu banget Mami, celengannya bagus-bagus. Dan yang kedua ada yang buat main gendang ya Mami, ini lucu banget. Cuman buangnya ini tuh nggak ada buat alat pemukul gendangnya Mam. Jadi ya tapi Mam ini bisa kreasi sendiri juga ya Mam ya. Walaupun nggak ada buat genggaman gendangnya, tapi itu tidak akan menyuliti mami-mami di rumah untuk ngajak main bareng anaknya. Jadi kan bisa pakai kreasi sendiri, bisa pakai sendok, bisa pakai gantungan, bisa pakai apapun untuk memainkan alat musik ini lucu banget Mam. Ini 60.003 loh Mam. Dan di sini, wow, di sini ada mainan, lucu banget Mam. Jadi bisa mengenalkan kepada anak apa itu burger, apa itu tomat, apa itu es krim. Wow, lucu-lucu banget ya Mam. Ini juga lengkap banget, 60.003. Boleh langsung bungkus, boleh langsung komen aja Mam. Sebelum barangnya kehabisan, karena ini limited edition ya Mam. Jadi barangnya cuma 1 dan nggak ada lagi yang serupa tentunya. Jadi jangan pernah nyesel kalau nggak beli di sini. Oke Mami. Dan Mister mau ingetin lagi bahwa barang penggalangan ini akan disumbangkan kepada Yayasan Visi Mahakarya, di mana Mami dapat membantu mereka-mereka yang sedang membutuhkan kaki. Sangat berharga loh Mam. Oke Mami, boleh langsung komen aja. 60.003. Oke, dengan Mami Florence di 60.000. Boleh Mami yang lain untuk menawarkan lebih lagi di atas 60.000, boleh 70, 80 atau 90. Ayo Mami, Mister siap banget ditongkrongin mami-mami di rumah. Buat yang lagi bosen, lagi ngantor, lagi kerja atau lagi di rumah lagi masak-masak, nonton Mister aja. Di sini barangnya oke banget. Oke, Mister mulai hitung ya. 60.001. Boleh Mami buat yang berkesempatan komen aja ya Mami sebelum kehabisan. 60. Oke, di sini kan yang menawarkan Mami Florence dan Mami Yuni yang sesama 60.000. Mungkin salah satunya ada yang mau menaikkan di 70.000. Boleh banget ya Mami-Mami, karena ini barangnya cuma 1 loh Mam. Ini kelipatan 10.000, 70.000 dapat 3. Oke banget Mam. Kalau bukan di sini di mana lagi Mam? Ini lucu banget. Boleh Mami ada yang menawarkan 70.000? Boleh Mam, ada yang menawarkan 70.000? Silahkan langsung komen aja. Oke Mami, saya hitung kembali ya Mam. Oke Mami, saya akan memilih yang oke. Oh Mam, mohon maaf Mami untuk Mami Meta karena sudah Oke, Mami Meta menawarkan dengan harga Oke, misalnya akan mulai hitung ya. Boleh banget yang mau naikin lagi 80.000, boleh banget juga kalau Mami uang banget. Aduh, nyesel nih kalau nggak beli Mam. Oke Mami, misalnya hitung ya. 70.000. Dan oke Mama. Membawa murah. Oke. Sebentar ya Mam, bang terakhir nih. Misalnya punya barang terakhir, tunggu dulu Mam. Wow, misalnya ini membawa buku dan boneka lagi Mam. Banget bonekanya ini sekarang price-nya di harga 70.000 aja. Tentunya mami-mami di rumah butuh banget dong buku-buku buat baby kan, melatih pendengaran juga buat tidurin baby ya Mam ya. Boleh banget dibacain buku. Ini lucu banget Mam. Ini lucu banget Mam. Ini mengenalkan anak juga ya Mam.
untuk buku dan untuk hewan juga. Mungkin di sini bisa buat cewek cowok juga ya Mam ya. Ini lucu banget. Ini bukunya bentuknya kain. Wow, bagus banget nih Mami. Oh, lucu-lucu ya Mami ya. Ini ngajarin anak banget. Ini juga kalau misalkan kelempar, kegigit atau gimana, ini aman banget. Ini bisa dicuci. Tentunya ini aman buat baby ya Mam. Barang-barang kita semuanya aman banget buat baby. Dan yang barang kedua ada buku. Wow, bukunya lucu banget Mam. Wow, lucu banget Mam bukunya. Lucu banget. Dan di sini bukunya wow, kualitasnya masih oke banget. Ini masih bagus banget. Ini bahannya tebel banget loh Mam. Bahannya tebel banget, 70.003. Aduh, worth it banget Mam dapat buku ini. Bukunya pun dalam bentuk bahasa Inggris. Jadi anak-anak juga senang ya Mam, bisa melatih bahasa, bisa melatih pendengaran, dan tentunya bisa rame juga Mam. Wow, ada kaca juga nih Mami. Ini kacanya sama ya Mam ya. Ini kacanya aman banget, terbuatnya dari bahan mica. Ini lucu banget. Dan ini bahannya bagus banget, jadi mau kelempar atau misalkan keinjak, ini aman banget ya Mami, ini aman banget, ini gak akan mudah rusak. Dan ini mereknya, wow, ini mereknya tentang Campbell Books. Ini lucu banget, ini Campbell Books. Wow, bagus banget Mami. Untuk kualitas bukunya bagus banget, boleh buktiin sendiri. Dan yang terakhir ada bonekanya. Bonekanya bunyinya, lucu banget, kedengaran nggak Mam? Wah, lucu banget, saya aja senang kan dengar bunyinya, apalagi main-main di rumah. Dan di sini ada kacanya juga Mam, lucu banget, cerminannya juga. Ini bukan kaca, ini terbuat dari kertas mica, jadi nggak akan melukai anak-anak kami di rumah tentunya. Ini 70.000 aja. Dan ini aman banget Mam, ini bentuknya juga wah lucu banget, ini kayak silikon gitu, tapi silikonnya kayak plastik. Jadi kalau ketupan makanan, keinjak atau apapun, jadi aman banget ya Mami. Ini 70.003. Tunggu apa lagi Mami? Boleh Mami langsung komen aja dan langsung bungkus. 70.003, 2 buku, 1 boneka. Oh, kapan lagi kalau bukan di Talent Charity Auction. Oke, Miss Karin mulai hitung ya buat Mami-Mami nih yang nggak mau ketinggalan. Ayo tolongin Miss Karin terus. Boleh Mami langsung komen. 70.001. 70.002 dan yang terakhir 70.003. Oke Mami, selamat kepada Mami-Mami yang tadi sudah membeli barang-barang lelang dan yang sudah memenangkannya. Tentunya Miss Karin nggak akan sampai sini ya Mam ya. Miss Karin akan terus lanjut sampai minggu depan. Adalah IG loh Mam, jangan lupa adalah Instagram di tanggal 24, dan kita akan ada terakhir di tanggal 25 juga di beres webinar sama kayak seperti hari ini. Dan tentunya buat Mami-Mami yang tadi mungkin kelewat atau mungkin tadi nggak sempat dengerin Miss Karin, tenang aja Mam, kita masih banyak banget barang-barang yang bagus yang oke banget ada di WhatsApp Mam, ada link WhatsApp. Jadi buat Mami-Mami yang mau join, mau lihat barang-barang pre-love kita juga, boleh banget tinggal DM Miss Starnya, Miss Adminnya, boleh banget tinggal di DM. Mami bilang aja Mami mau join link WhatsApp yang buat charity auction. Di WhatsApp itu banyak banget, dan di WhatsApp itu kerennya apa coba Mam? Tiap hari loh, pas minggu sekali, tiap hari live IG. Untuk jam-jamnya juga ada, pokoknya tiap hari bakal ada pengumuman. Jadi join banget, jangan sampai ketinggalan. Join link, tinggal komen aja, oke Mam? Dan pokoknya jangan lupa juga Mam, kita ada Instagramnya ya, di Talent Charity. Di situ barang-barangnya oke banget, update banget, dan tentunya kita kualitasnya oke banget. Jadi Mam, kita mau ingetin lagi barang-barang yang sudah dimenangkan tadi, uangnya kita sumbangkan ke Yayasan Visi Mahakarya. Dan buat Mami-Mami nih yang mungkin nggak mau beli barang-barang kita, tapi Mami-Mami yang mau bergerak hatinya untuk menyumbangkan uang, itu boleh banget. Itu tinggal transfer aja di PT Cahaya Anak Indonesia, dan untuk nomor rekeningnya boleh juga untuk langsung DM ke Mister. Nih saya mau sumbang nih dalam bentuk dana, itu boleh banget Mam. Kita sangat berterima kasih sekali ya Mami ya. Oke Mami, tolongin kita terus ya Mam. Jangan lupa kita ada live IG lagi di minggu depan di tanggal 24 dan tanggal 25 gratis webinar, dan kita ada live WhatsApp setiap hari Senin sampai Jumat. Join. Oke Mami. Oke Miss Karin pamit undur diri. Terima kasih untuk hari ini, dan jangan lupa untuk pembayarannya 1 jam setelah kenaikin MK tuh sayang banget Mam. Pokoknya jangan lupa 1 jam setelah acara ini berakhir, nanti Mister akan DM Mami-Mami semua, akan WhatsApp personal Mami-Mami semua untuk pembayaran segala macam, konfirmasi. Pokoknya 1 jam setelah acara ini berakhir.